Bab 1181. Peluk paha mereka. Diskusi semua orang semakin ramai. Awalnya, hanya sedikit orang yang berteriak agar Hong Dali berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, emosi ini menyebar seperti pandemi. Semua orang mulai berteriak keras, Hong Dali. Hong Dali. Minta Hong Dali untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dukung Hong Dali untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika Hong Dali tidak berpartisipasi, kompetisi akan menjadi membosankan. Semua orang menggemakan permintaan ini. Sepertinya Hong Dali lah tempat pertama yang sebenarnya. Hong Dali. Silver Frost mengepalkan tinjunya. Ia sangat putus asa. Aku juara pertama. Bukan dia. Bukan Hong Dali. Tapi, kenapa sekarang Hong Dali malah juara pertama? Aku nggak bisa terima. Dean Vergos. Semua mentor yang hadir memandang Dean Vergos. Mekaron yang paling khawatir. Kalian harus membuat Hong Dali ikut kompetisi apapun yang terjadi. Kalau tidak, apa gunanya kompetisi ini? Awalnya, Vergos sangat ingin Hong Dali kembali berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, setelah Hong Dali mengundurkan diri, ia berpikir sejenak dan tiba-tiba menyadari bahwa Hong Dali yang tidak ikut kompetisi mungkin merupakan pilihan terbaik. Karena itu, ia agak ragu sekarang. Coba pikirkan, kompetisi apa yang akan menyusul? Kompetisi yang berfokus pada kekuatan murni. Apa arti kekuatan murni? Kemampuan tempur murni sebuah tim. Pada tahap pertama, Hong Dali cukup mampu memanfaatkan perlengkapan yang tersedia di medan perang. Sedangkan pada tahap kedua, taktik tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang berguna adalah kemampuan tempur tim yang sebenarnya. Tim Astral Shenlong adalah satu-satunya tim di 10 besar yang tidak memiliki satu pun tim terpilih. Jika mereka benar-benar berpartisipasi, akan lebih baik jika mereka mempertahankan atau bahkan meningkatkan posisi mereka. Namun, peluang mereka untuk melakukannya sangat kecil. Lagi pula, peringkat mereka kemungkinan besar akan turun secara signifikan. Jika mereka benar-benar turun ke posisi ke-10, betapa memalukannya itu. Ini adalah titik yang tepat untuk berhenti. Jika mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi lagi, tim Astral Shenlong akan tetap berada di posisi ketiga selamanya. Setidaknya di hati semua orang, itulah persepsi umum. Izinkan kami membahas ini. Vergos tampak marah, tetapi diam-diam ia memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi ini. Dean Vergos, kau harus berusaha keras, kata Mekaron cemas. Kalau Hong Dali tidak ikut kompetisi, itu akan sia-sia. Aku tahu, aku tahu. Vergos menyentuh jenggotnya dan memasang wajah khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Pasti. Analisis taktik berakhir di sini. Semua mentor mengikuti Vergos kembali ke ruang konferensi sambil membahas bagaimana mereka bisa membuat Hong Dali terus berpartisipasi dalam kompetisi. Saat itu, di angkasa, semua anggota tim Astral Shenlong mengelilingi Hong Dali dan tertawa. Dali, kau hebat. Kau kalah dalam kompetisi ini begitu saja. Tidak semua orang punya nyali seperti itu. Keberanian apa yang dibutuhkan ini? Hong Dali mengerutkan bibirnya. Ini cuma kompetisi yang payah. Nggak perlu keberanian sama sekali. Oh ya, kita ngomongin apa tadi? Kamu tadinya mau cerita apa yang akan kita lakukan kali ini, jawab seorang teman sekelas. Kak Dali, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Baik, baik, baik. Kakak Dali, kita ngapain di sini? Ya, kamu baru saja diganggu di sini. Kita akan pergi ke salah satu planetku. Aku punya ide bagus untuk menyia-nyiakan. Hong Dali merasa senang. Bagaimana mungkin kompetisi bisa menyamai pemborosan dalam hal kesenangan? Dia berbalik dan menatap Ling Xiaoyi. Oh ya, Xiaoyi, kau terus bilang ada yang harus dilaporkan sebelum kita pergi. Ada apa? Ling Xiaoyi baru saja bercerita tentang melaporkan sesuatu. Dia sedang terburu-buru, jadi dia lupa. Baik, Tuan Muda, begini, Ling Xiaoyi tersenyum dan menjelaskan kepada Hong Dali. Karena Anda memenangkan juara ketiga dalam pertempuran jenius astral, kepala keluarga sangat senang. Beliau telah mentransfer 200 miliar dolar Shenlong ke rekening Anda. Beliau juga mengatakan bahwa jika itu belum cukup, masih ada sisa. Oh, 200 miliar. Hong Dali terisak. Ia hampir mengatakan sesuatu seperti, itu biasa saja. Namun, kali ini ia benar-benar mendengar angkanya. Tunggu, berapa? 200 miliar, jawab Ling Xiaoyi. Apa-apaan ini? Sebesar itu. Mata Hong Dali terbelalak. Aku ingat hadiah uang untuk Astral Genius Battle tidak sebanyak itu. Kakek buyutku memberiku uang sebanyak itu. 200 miliar. Ada deretan angka nol yang panjang di belakangnya, kan? Bahkan teman-teman sekelas Hong Dali pun tercengang. Ya Tuhan, kau dengar itu, 200 miliar dolar Shenlong. Kakak Dali sedang dalam perjalanan untuk meledak, dia mendapatkan 200 miliar dolar dalam sekali jalan.
Benar. Biasanya sulit bagiku untuk meminta beberapa juta saja. Lihat dia, kau tak bisa dibandingkan dengannya. Kakak Dali, tolong adopsi aku. Diberi 200 miliar hanya untuk juara ketiga. Hong Dali menyentuh dagunya dan bergumam. Lalu, haruskah aku tetap mengikuti kompetisinya nanti? Ia berpikir sejenak sebelum mengecap bibirnya. Lupakan saja. Aku tidak akan ikut. Uang harus dibelanjakan sebelum bisa disebut uang. Kalau tidak, itu hanya serangkaian angka. Hehe, kita belanjakan dulu. Kita bicara setelah semuanya selesai. Semua orang tercengang. Apa-apaan ini, 200 miliar dolar Senglong, habiskan semuanya, dan bicara nanti. Xiaoyi. Hong Dali mengatakan bahwa 200 miliar dolar cukup untuk dibelanjakan sementara. Karena itu, ia tidak terburu-buru. Ia kemudian menoleh ke arah Ling Xiaoyi. Seberapa jauh kita dari tujuan? Tuan muda, kita sudah sangat dekat sekarang, lapor Ling Xiaoyi. Kita akan sampai dalam 1 jam. Namun, sebelum kita sampai, saya sarankan untuk menghubungi mereka terlebih dahulu agar tidak membuat orang takut. Tentu saja. Hong Dali mengangguk. Kau bisa mengaturnya. Hong Dali sedang bersenang-senang di suatu tempat yang tak dikenal. Sementara itu, di Senglong Star, keluarga Hong sedang ramai-ramainya. Kepala keluarga Tong, Tong Kusha, meminta audiensi dengan hadiah ucapan selamat. 500 miliar dolar Senglong dan 10 permata energi kelas atas. Kepala keluarga Han, Han Xiongfei, meminta audiensi dengan hadiah ucapan selamat. 400 miliar dolar Senglong dan 20 perlengkapan tingkat atas ungu. Kepala keluarga Zhang, Zhang Qingchuan, meminta audiensi dengan hadiah ucapan selamat, 500 miliar dolar Senglong dan 10 planet mineral berkualitas tinggi. Pengumuman ini terus berlanjut. Pengumuman ini tak henti-hentinya sejak Hong Xingyu dan Hua Yueling kembali ke keluarga Hong. Tak ada jalan lain. Berita tentang Hong Dali yang meraih peringkat ketiga di Astral Genius Battle telah menyebar. Itu adalah hasil yang nyata dan tak terbantahkan. Terlebih lagi, taktiknya sangat aneh dan unik. Tak seorang pun ingin menyinggung seorang jenius seperti itu dalam pertempuran. Karena mereka tidak mampu menyinggung perasaannya, hanya ada satu pilihan lain, mendekati pohon besar keluarga Hong. Inilah satu-satunya cara untuk memastikan mereka dapat berkembang dengan baik di masa depan. Selama Hong Dali berada di keluarga Hong pasti dapat berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Di ruang pertemuan besar keluarga Hong. Haha, selamat Tuan. Ye Wuyu duduk di sebelah Hong Xingyu dengan senyum cerah dan mengucapkan selamat kepadanya dengan tulus. Tuan Hong, dengan kejeniusan seperti Hong Dali, keluarga Hong tidak perlu khawatir lagi tentang masa depannya. Haha, hahaha, Wuyu. Hong Xingyu tertawa, sangat puas dengan Hong Dali juga. Kaulah yang pertama kali membentuk aliansi dengan keluarga Hong kami. Aku tidak sempat berterima kasih padamu. Hari ini saja sudah cukup. Sebagai sekutu pertama kami tidak bisa memperlakukan keluarga Ye Mu dengan buruk. Bagaimana kalau begini? Semua hadiah ucapan selamat hari ini milikmu. Semua hadiah ucapan selamat hari ini adalah milik Ye Wuyu. Meskipun Ye Wuyu telah menjadi kepala keluarganya selama lebih dari 100 tahun, ia masih tercengang. Ia menggelengkan kepalanya dengan marah. Tidak. Bagaimana mungkin? Hadiah ucapan selamat ini setidaknya bernilai 500 miliar dolar. Aku tidak bisa menerima kekayaan sebesar itu. Tuan, tolong jangan menakutiku. Haha, lihat dirimu sendiri. Hua Yueling tersenyum dan berkata, hari ini sebenarnya hanya hidangan pembuka. Kami menerima kabar bahwa, dalam beberapa hari, keluarga kerajaan dari berbagai astral akan berbondong-bondong ke sini. Kesepakatan dagang yang akan kita negosiasikan akan dengan mudah bernilai ribuan miliar dolar. Uang hanyalah angka. Selama kau sungguh-sungguh dan jujur ingin membentuk aliansi dengan keluarga Hong kami tidak akan memperlakukan sekutu kami dengan buruk. Benar, Wuyu, terima saja. Hong Xingyu langsung menyelesaikan masalah. Jika ada peluang kerjasama yang cocok, kami berjanji tidak akan meninggalkanmu. Kalau begitu, baiklah. Ye Wuyu bukan orang yang bimbang. Dia langsung mengangguk. Tak lama kemudian, kepala pelayan masuk dan berkata dengan suara pelan, Tuan, kepala keluarga Tong Kusha, kepala keluarga Han Xiongfei, kepala keluarga Zhang Qingchuan semuanya ada di sini dan menunggu Anda di luar. Tanpa perintah Anda, tidak ada yang berani masuk. Ketiga orang bodoh itu ada di sini. Hong Xingyu tersenyum dingin. Mereka memilih keluarga Bei sebelumnya. Sungguh visi yang luar biasa. Biarkan mereka menunggu. Kita akan bicara dengan mereka saat kita senggang setelah makan malam. Ye Wuyu tanpa sadar memeriksa waktu setelah mendengar Hong Xingyu, sekarang jam 9 pagi. Sepertinya mereka bertiga harus menunggu lama. Saat ia mengatakan itu, tiba-tiba terdengar keributan di pintu masuk.
Kemudian, sesosok bayangan menyerbu dan menerjang Hong Xingyu. Ia berlutut di lantai dan memeluk paha Hong Xingyu. Tuan Tua Hong, saya salah. Saya buta. Ini semua salah saya. Mohon maafkan saya. Hong Xingyu melirik orang yang memeluk pahanya dengan saksama. Setelah akhirnya bisa melihatnya dengan jelas, ia tersenyum dingin. Iya, aku penasaran siapa dia. Bukankah ini antek utama Bei Mingxuan, kepala keluarga Liu Mingyi? Kenapa? Angin apa yang membawamu ke sini? Apakah ini pertanda kau ingin memeluk paha keluarga Hong kita mulai sekarang? Orang di depannya adalah kepala keluarga Liu Mingyi. Ketika keluarga Hong dan keluarga Zhu menandatangani gugatan pembatalan pernikahan, Liu Mingyi adalah orang pertama yang berdiri bersama keluarga Bei dan keluarga Zhu. Dia diam-diam menuruti banyak perintah mereka. Kini setelah Hong Dali meraih posisi ketiga dalam pertempuran jenius astral, hasilnya langsung menarik perhatian banyak astral. Selanjutnya, ketika keluarga Hong menegosiasikan kesepakatan dagang besar dengan astral lainnya, kesepakatan tersebut dapat dengan mudah menghasilkan kesepakatan senilai ratusan atau ribuan miliar dolar. Kekuatan keluarga Hong akan meningkat pesat. Setelah itu, musuh mereka seperti Liu Mingyi akan menanggung akibat terburuk. Karena itu, Liu Mingyi tak lagi peduli dengan wajahnya sendiri. Ia bergegas menghampiri dan memeluk paha mereka. Bab 1182. Berperilaku tegas dan bangga. Ini salahku, aku seharusnya mati, aku salah. Liu Mingyi menangis dan berlutut di depan Hong Xingyu, lalu menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Dulu aku buta dan tidak melihat situasi dengan jelas, berdiri di pihak yang salah. Maafkan aku. Aku bisa memberimu uang, aku bisa memberimu setengah dari total harta keluargaku. Liu Mingyi benar-benar cemas. Melihat situasi saat ini, keluarga Hong saat ini sangat kuat. Dengan Hong Dali meraih posisi ketiga, status dan kekuatan seluruh keluarga Hong juga akan meningkat. Bukan masalah bagi keluarga Hong untuk menggandakan kekuatannya dalam waktu singkat. Jika Hong Xingyu berhasil memperoleh sejumlah barang bagus atau buku petunjuk rahasia dan memenangkan tantangan pembatalan pernikahan, akankah ia punya kesempatan untuk melarikan diri? Hong Xingyu selalu menghadapi musuh-musuhnya dengan kejam. Saat itu, akan menjadi masalah apakah ia masih bisa bertahan hidup atau tidak, apalagi kehilangan separuh kekayaan keluarganya. Untuk masalah seperti itu, sekali dia memilih pihak yang salah, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung dengan mudah. Sayangnya, Hong Xingyu tidak mungkin menerimanya sekarang. Bagi orang seperti Liu Mingyi yang mudah berpindah pihak, apa gunanya menerimanya? Mustahil untuk mempercayainya sepenuhnya, tetapi Hong Xingyu juga tidak suka memperlakukannya seperti anjing. Lagi pula, Liu Mingyi ini datang memeluk kakinya karena Dali memenangkan tempat ketiga. Tetapi jika Dali tidak mencapai prestasi seperti itu, Liu Mingyi pasti akan menjadi orang pertama yang menyerang keluarga Hong setelah ia kalah dalam tantangan pembatalan pernikahan. Oleh karena itu, Hong Xingyu tahu betul apa yang harus dipilihnya. Jika ia melepaskannya, ia hanya akan mendapatkan setengah dari kekayaan keluarga Liu. Di sisi lain, ia tidak bisa menerima Liu dan mendapatkan seluruh kekayaan keluarga Liu jika ia menang, sekaligus menyingkirkan orang yang ragu-ragu ini, yang sekaligus menenangkan hatinya. Melihat dari pilihan-pilihan ini, jelas bagaimana ia harus memilih. Hehe, Ketua Liu. Hong Xingyu menatap Liu Mingyi dengan jijik dan berkata perlahan, kau seharusnya mengerti sifatku. Tidak apa-apa jika kau hanya antek kecil, tapi untuk antek utama sepertimu, jika aku menerimamu, itu akan terlalu baik untukmu. Yap, suasana hatiku masih cukup baik sekarang. Lebih baik kau memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi sejauh mungkin dariku. Oh ya, bantu aku memberitahu Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu bahwa karena tantangan pembatalan pernikahan sudah diputuskan, maka tunggu saja harinya tiba. Tidak perlu membahas hal-hal lain sekarang. Lagi pula, mereka sebaiknya tidak mencoba memikirkan tipu muslihat atau rencana apapun, tubuhku masih cukup baik saat ini. Jika aku tahu mereka menyentuh anggota keluarga Hongku yang lebih muda, anggota mereka yang lebih muda juga tidak akan bisa melarikan diri. Baiklah, itu saja yang harus kukatakan. Enyahlah. Setelah selesai mengatakan ini, Hong Xingyu mengusir Liu Mingyi keluar pintu, lalu melambaikan tangannya dan berkata, buang saja benda menyebalkan ini, lempar saja dia di depan pintu keluarga Bei. Biarkan mereka yang masih bimbang itu melihat dengan jelas bahwa keluarga Hong kita bukanlah tempat yang bisa mereka datangi dan pergi sesuka hati. Baik, Ketua. Para penjaga segera menyeret Liu Mingyi pergi. Hehe, Ketua Hong, kau masih tetap teguh dan dingin seperti biasanya. Ye Wuyu tersenyum dan berkata, dia hampir saja membodohiku tadi. Berani sekali dia datang ke sini. Aku masih penasaran apa yang akan dilakukan antek kepala keluarga Bei, tapi aku tak menyangka dia akan datang secepat ini. Mataku yang tua belum kabur. Setelah mengusir Liu Mingyi, Hong Xingyu merasa jauh lebih baik. Ia tersenyum dan berkata, apa gunanya menyimpan sampah ini di sini? Separuh kekayaan keluarganya.
Hehe, begitu aku menang, tak seorang pun anggota keluarga Liu bisa lolos. Apa dia benar-benar berpikir aku mudah diganggu? Mereka sangat arogan dan menjijikkan terakhir kali, aku akan menghitung utang ini satu persatu lain kali. Keluarga Hong, Hong Xingyu. Dia sangat perhatian dan dikagumi Hong Dali, tetapi ini tidak berarti bahwa dia adalah orang baik. Mampu menjadi kepala keluarga besar, orang-orang seperti ini semuanya kejam dan bengis. Seorang yang hanya berdiri di tengah, menyerah dan datang memeluk kakinya. Lelucon macam apa itu, apa gunanya menerima orang seperti itu? Jauh lebih baik menyingkirkan mereka semua lain kali. Bukan hanya akan menenangkan hatinya, tetapi seluruh harta musuh-musuhnya juga akan menjadi miliknya, kan? Pertikaian antar keluarga memang sekejam ini. Jika seseorang memilih pihak yang salah, jangan salahkan pihak lawan karena tidak memberi kesempatan. Beberapa penjaga dari keluarga Hong membawa Liu Mingyi ke pintu masuk keluarga Bei dan tersenyum meremehkan ke arah keluarga Bei. Ada yang masuk. Keluar dan jemput orang-orangmu. Suara desisan. Begitu penjaga keluarga Hong meneriakkan ini, lebih dari 10 penjaga bergegas keluar dari keluarga Bei. Pemimpin penjaga memandang Liu Mingyi yang terbaring di tanah seperti anjing yang tenggelam dan bertanya dengan wajah muram, apa maksudmu? Datang ke sini untuk memprovokasi kita. Kami tidak sebosan itu. Seorang penjaga keluarga Hong menjawab, orang ini datang menemui ketua kami untuk bersumpah setia, tetapi ketua kami tidak menerimanya. Jadi kami di sini untuk memulangkannya, hehe. Antek majikannya benar-benar pergi untuk bersumpah setia kepada musuh, hal seperti itu sungguh tamparan bagi majikannya. Seketika, wajah para pengawal keluarga Bei berubah muram. Tapi masalahnya, apalagi yang bisa mereka lakukan? Menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam pada para penjaga keluarga Hong. Mereka hanya bertanggung jawab untuk memulangkan Liu Mingyi, jadi tidak masuk akal bagi mereka untuk menyerang mereka hanya karena ini, siapa di antara 3 keluarga besar yang mudah diganggu. Terutama keluarga Hong. Jika mereka menyerang anggota keluarga Hong sekarang, bukankah itu akan memberi keluarga Hong kesempatan untuk mencari masalah? Suara pengawal utama keluarga Bei terdengar seperti tercekat dari giginya. Kalau begitu, maaf merepotkan. Kalian boleh pergi sekarang, aku akan membawanya ke ketua. Setelah berkata demikian, dia memerintahkan penjaga lainnya untuk menggendong Liu Mingyi dan bergegas masuk kembali. Mereka tak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, setiap menit mereka tinggal akan menambah rasa malu mereka. Tak ada alasan bagi mereka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Rasanya luar biasa. Melihat para penjaga dari keluarga Bei kembali masuk, para penjaga dari keluarga Hong menarik napas puas. Keren. Sudah lama kita tidak bisa bersikap setegas dan sebangga ini. Keluarga Hong, Bei, dan Zhu adalah 3 keluarga besar kerajaan Senglong, tetapi keluarga Bei dan Zhu belum pernah memberikan wajah baik kepada keluarga Hong sebelumnya. Kini setelah keluarga Hong memiliki Hong Dali, situasi langsung berbalik. Hanya beberapa hari, mereka sudah menekan 2 keluarga lainnya hingga tak bisa bernapas. Keluarga Bei, Petui. Seorang penjaga meludah di depan pintu masuk dan berkata, sekarang keluarga Hong kita punya Tuan Muda Dali, mereka hanya bisa menderita di tangan kita mulai sekarang. Mereka memang sombong sekali waktu itu, tapi sekarang mereka tidak boleh bersikap seperti itu lagi, kan? Begitukah? Penjaga lain tertawa dan berkata, Tuan Muda Dali sungguh orang yang luar biasa, ia meraih juara ketiga dalam pertempuran jenius astral. Hal ini saja sudah memberi banyak keuntungan bagi keluarga Hong. Setelah ketua kita memenangkan tantangan ini, aduh, membayangkan kekayaan keluarga Bei dan Zhu menjadi milik keluarga Hong kita saja sudah luar biasa. Tentu saja. Penjaga lain tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, ayo kita kembali dan melapor. Tamparan di wajah mereka hari ini terasa sangat menyenangkan. Rasanya sepadan meskipun aku harus mati sekarang juga. Keluarga Bei, di ruang konferensi kecil yang penuh rahasia. Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu sedang duduk bersama, mendiskusikan langkah selanjutnya. Lagi pula, sungguh di luar dugaan mereka bahwa Hong Dali bisa meraih juara ketiga dalam Astral Genius Battle kali ini. Aku tak pernah menyangka Hong Dali bisa meraih posisi ketiga. Alis Bei Mingxuan berkerut rapat, wajahnya penuh kekhawatiran. Kali ini, kita berada dalam posisi yang sangat buruk. Menurut kabar yang kuterima, berbagai keluarga kerajaan dari berbagai alam astral sudah dalam perjalanan ke sini. Begitu mereka tiba, mereka pasti akan langsung pergi ke keluarga Hong. Dengan begini, keluarga Bei dan Zhu kita akan berada dalam posisi yang sangat buruk. Benar. Zhu Yunzu menghela napas dan berkata, satu-satunya kesempatan kita untuk membalikkan keadaan sekarang adalah memenangkan tantangan ini. Aku sudah membuat beberapa kemajuan dalam buku rahasia ini, tapi sepertinya masih jauh dari cukup. Memang, kita tidak punya pilihan selain berusaha sebaik mungkin sekarang. Bei Mingxuan mengangguk dan berkata, keluarga kita senasib. Jika kau kalah, aku juga tidak akan bisa mencalonkan diri. Karena itu,
kita hanya bisa mengumpulkan semua sumber daya kita dan berharap bisa memenangkan tantangan ini. Setelah kita menang, segalanya tidak akan menjadi masalah. Tanpa Hong Xingyu yang memimpin mereka, sisa keluarga Hong akan terpecah belah dan mudah dikalahkan. Benar, untuk saat ini kita hanya bisa menoleransinya. Zhu Yunzu berpikir sejenak, lalu berkata, tapi saat ini, aku tidak punya ilmu bela diri yang kuat. Bahkan jika aku menggabungkan ilmu yang kumiliki sekarang, aku hanya bisa meningkatkan kekuatanku maksimal 30%. Situa Hong Xingyu itu tidak mudah dihadapi, peningkatan 30% saja tidak membuatku yakin bisa mengalahkannya. Dulu, peningkatan kekuatan sebesar 30% sudah dianggap lumayan. Tapi melihat situasinya sekarang, sepertinya itu tidak terlalu menjanjikan. Lagi pula, dengan kemenangan Hong Dali kali ini, siapa yang tahu hadiah apa yang akan diberikan alam astral lain kepadanya? Jika dia mendapatkan semacam buku rahasia yang kuat dan menggabungkannya. Yap, kita harus hati-hati. Bei Mingxuan berpikir sejenak, lalu matanya tiba-tiba berbinar dan berkata, ngomong-ngomong, keluarga Beiku punya buku rahasia yang lumayan. Tapi dulu, aku menyegelnya karena terlalu gelap dan jahat. Sekarang situasinya begini, kurasa akan lebih baik kalau kau mempraktikkannya. Oh, buku rahasia. Zhu Yunzu langsung penasaran dan bertanya, buku rahasia macam apa? Cepat, beritahu aku. Selama itu bisa meningkatkan kekuatanku dalam waktu singkat, aku akan mempraktikkannya meskipun itu jahat atau gelap. Itu lebih baik daripada duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Aku juga berpikir begitu. Bei Mingxuan langsung memperkenalkan buku rahasia ini kepada Zhu Yunzu. Ini adalah buku rahasia dari faksi jahat di dimensi kultivasi. Namanya, Sutra Kebahagiaan Agung Penggabungan Yin Yang. Buku ini menyerap energi yin dari wanita untuk meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat. Kekurangannya adalah setelah berlatih, kekuatanmu akan mencapai batasnya dengan sangat cepat. Setelah itu terjadi, akan sulit bagimu untuk membuat kemajuan di masa depan dan akan terjebak pada tingkat kekuatan yang sama. Sebuah buku rahasia dari faksi jahat di dimensi kultivasi. Bagi 3 keluarga besar, jenis buku rahasia ini tentu saja bukan sesuatu yang berharga. Yang benar-benar mengerikan dari buku rahasia semacam itu adalah kemampuannya untuk membuat seseorang menjadi lebih kuat dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun metode kultivasi di alam ini berbeda dengan dimensi kultivator, jika ia dapat menggabungkan buku rahasia ini dengan miliknya sendiri, ia pasti akan dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Adapun kekurangannya, itu tidak masalah, yang terpenting sekarang adalah tetap hidup. Bab 1183. Aku kembali lagi. Yap, benar. Aku akan berlatih dulu. Zhu Yunzu setuju tanpa ragu dan berkata, kita harus memenangkan tantangan ini dulu sebelum memikirkan hal-hal lain. Tidak masalah meskipun ada kekurangannya. Dibandingkan dengan bertahan hidup, semua hal lainnya hanyalah masalah kecil. Baguslah kau bisa memikirkannya seperti ini. Bei Mingxuan mengangguk dan mengeluarkan sebuah buku panduan rahasia bertuliskan, Sutra Penggabungan Yin Yang dan Kebahagiaan Agung, lalu menyerahkannya kepada Zhu Yunzu. Kuharap ini akan membantumu mencapai terobosan dalam kekuatanmu. Mempraktikkan buku panduan rahasia ini membutuhkan keperawanan 10.000 wanita. Kau bisa membelinya dari pasar budak, harganya tidak mahal. Yang penting, kau harus menggabungkannya dengan buku panduan rahasiamu sendiri. Lagi pula, ini bukan dari dimensi kita. Kau tidak akan bisa menggunakannya dengan mudah jika tidak menggabungkannya. Aku mengerti. Setelah mengambil alih buku rahasia itu, Zhu Yunzu langsung berdiri dan berkata, aku tidak akan membuang waktu lagi dan pulang sekarang untuk berlatih. Untuk urusan lain, usahakanlah sebaik mungkin untuk membantu keluarga Zhuku jika diperlukan. Kita berada di pihak yang sama. Jika aku kalah, tidak ada dari kita yang bisa lolos. Tentu saja. Pergilah, aku tidak akan menyia-nyiakan usahaku untuk mengantarmu keluar, kata Bei Mingxuan sambil berdiri. Dengan sangat cepat, Zhu Yunzu memasuki terowongan rahasia di ruang konferensi dan menghilang. Kepala. Tak lama setelah Zhu Yunzu pergi, seorang penjaga masuk dan melaporkan, Liu Mingyi telah dibawa ke sini. Bawa dia masuk. Bei Mingxuan duduk di sofa dan mendengus. Guru. Liu Mingyi dengan hati-hati menghampiri Bei Mingxuan dan berkata, saya sudah melakukan apa yang Anda minta. Dirinya yang sekarang tidak lagi memiliki raut wajah menyedihkan seperti anjing yang tenggelam. Sebaliknya, wajahnya penuh senyum, hanya saja tidak memiliki ekor yang bisa dikibaskan seperti anjing. Bagaimana hasilnya? Ceritakan padaku. Bei Mingxuan tertawa lalu meneguk minumannya. Minuman ini disebut cairan kristal dan harganya sangat mahal. Secangkir kecil ini saja harganya $10.000 senglong. Aku tidak berhasil bergabung dengannya. Liu Mingyi menjelaskan detail kejadiannya, lalu berkata, tapi sesuai instruksimu, aku menggunakan detektor yang kau berikan untuk mendeteksi kekuatannya saat aku memeluk kakinya.
Kekuatan Hong Xingyu sekarang berada di level maksimum sektor bintang orde ketiga, sekitar 10% lebih tinggi dari yang kita perkirakan. 10% lebih tinggi. Mata Bei Mingxuan berbinar dan dia mengulurkan tangannya. Cepat, coba kulihat. Ini. Liu Mingyi mengambil lapisan tipis plester bundar yang menyerupai kulit dari telapak tangannya dan mengoleskannya. Mari kita lihat. Bei Mingxuan menempelkan plester bundar itu pada alat khusus, dan sesosok tubuh langsung melayang keluar dari alat itu. Kekuatan tempur saat ini, 18.000. Hahaha. Melihat sosok ini, Bei Mingxuan langsung tertawa terbahak-bahak. Memang, dia hanya naik satu level. Hahaha, ini mudah diatasi kalau begitu. Sambil berkata begitu, ia melambaikan tangan ke arah Liu Mingyi dan berkata, sudah cukup kita bisa mendapatkan informasi ini. Liu Mingyi, kau pantas melakukan hal memalukan seperti itu. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Perangkat kecil ini adalah detektor daya yang dimodifikasi. Detektor daya ini hampir dapat mendeteksi kekuatan tempur seseorang dengan sempurna. Dengan medan gaya kompresi atribut, angka yang ditampilkan pada perangkat ini hanya akan memiliki kesalahan sekitar 2%. Maksudnya adalah bahwa di bawah atribut medan gaya kompresi, pada dasarnya inilah kekuatan tempur Hong Xingyu sebenarnya. Selama periode ini, karena tekanan yang luar biasa, kekuatan Zhu Yunzu meningkat 30%, mencapai kekuatan tempur 21.000. Namun, Hong Xingyu hanya 18.000, fakta ini saja sudah cukup untuk membuat Bei Mingxuan senang. Mendengar kata-kata Bei Mingxuan, Liu Mingyi langsung gembira. Ia membungkuk dan berkata, Tuan, kalau begitu saya. Yap, karena kau diusir oleh mereka setelah mencoba bersumpah setia kepada keluarga Hong, tidak pantas bagimu untuk berada di sisiku untuk saat ini. Bei Mingxuan berkata perlahan, aku akan memberikan 2 bisnis keluarga Bei kepadamu nanti, tapi simpan saja untuk dirimu sendiri. Lalu, pergilah dan sembunyi selama beberapa bulan. Setelah kita memenangkan pertempuran, kau akan menerima lebih banyak keuntungan. Oh ya, bukankah Ye Wuyu bersekutu dengan keluarga Hong? Benar. Tuan, ketika saya pergi ke sana, Ye Wuyu berada tepat di samping Hong Xingyu, orang tua itu. Liu Mingyi menahan kegembiraannya, samar-samar merasakan sesuatu. Maksud Anda adalah, setelah kita menyingkirkan keluarga Hong, target selanjutnya adalah keluarga Ye. Bei Mingxuan tertawa dan berkata, saat itu tiba, kau sudah bisa menguasai keluarga Ye. Soal berapa banyak aset yang bisa kau sita, itu tergantung kemampuanmu sendiri. Ini sungguh kejutan besar. Liu Mingyi langsung berterima kasih dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Keluarga Liuku akan selalu mengikuti jejakmu. Hahaha, pergilah sekarang. Bei Mingxuan berdiri dan menepuk bahu Liu Mingyi dengan ramah. Kamu akan mendapat banyak manfaat dengan mengikutiku. Dipahami. Bima Sakti. Ketika pesawat ruang angkasa yang ditumpangi Hong Dali dan yang lainnya baru saja mendekati jantung aliansi Bima Sakti, armada 1.600 pesawat ruang angkasa telah datang untuk menjemputnya. Pesawat ruang angkasa yang memimpin adalah pesawat ruang angkasa tingkat bintang orde kelima. Begitu melihat pesawat ruang angkasa Hong Dali, pesawat ruang angkasa itu langsung memberi isyarat selamat datang. Kemudian, armada 1.600 pesawat ruang angkasa berbaris membentuk lingkaran dengan pesawat ruang angkasa Hong Dali di tengah dan menuju superplanet biru perak. Dengan sangat cepat, setelah memasuki sektor bintang superplanet perak biru, 1.600 kapal induk antariksa tetap berada di luar angkasa sementara lebih dari 10.000 pesawat antariksa berukuran kecil keluar dari kapal induk tersebut dan mengawal pesawat antariksa Hong Dali memasuki planet tersebut. Ketika mereka tiba di kota Shenluo tempat Hong Dali menginap terakhir kali, alun-alun sudah penuh sesak. Mereka semua berdiri setengah membungkuk, menyambut kedatangan pesawat ruang angkasa Hong Dali. Berbagai tetua bangsawan galaksi berdiri di depan kerumunan, ekspresi mereka sangat bersemangat, seperti orang beriman yang menyembah Tuhan yang mereka percayai. Ketika mereka menerima kabar bahwa keluarga kerajaan Shenlong akan datang berkunjung, para tetua memberitahu seluruh warga kota secara langsung dan mengumpulkan mereka di sini pagi-pagi sekali. Lagi pula, kedatangan keluarga kerajaan Shenlong itu ibarat kaisar yang pergi ke desa untuk inspeksi. Siapa yang berani lengah dalam hal ini? Namun sementara mereka menunggu, hati mereka juga sangat gelisah. Lagi pula, perbedaan status mereka terlalu besar. Mustahil bagi mereka untuk tidak gugup. Lagi pula, mereka semua bertanya-tanya siapa sebenarnya anggota keluarga kerajaan Shenlong ini. Pesawat ruang angkasa itu perlahan-lahan turun. Hong Dali turun dari pesawat ruang angkasa dan melihat sekeliling. Lalu, ia merasa aneh dan bertanya, ini tidak benar. Xiaoyi, kenapa ada begitu banyak orang di sini? Ling Xiaoyi juga agak bingung. Aku tidak tahu. Aku hanya bilang tuan muda datang ke sini untuk bermain, kenapa ada begitu banyak orang di sini? Tidak heran mereka merasa aneh. Lagi pula, mereka meninggalkan tempat ini dan kembali lagi. Bagi mereka, wajar saja jika tidak banyak perubahan.
Namun bagi orang-orang aliansi Bima Sakti, keluarga kerajaan Senglong datang ke sini. Mustahil bagi mereka untuk tidak khawatir mengenai hal ini. Tentu saja, itu tidak penting lagi. Yang penting adalah mereka akhirnya melihat dengan jelas siapa orang itu. Ini Tuan Muda Dali. Mata tetua-tua hampir melotot dan ia bergegas keluar. Tuan Muda Dali, kau benar-benar kembali. Sambil berkata begitu, ia berteriak keras, Tuan Muda Dali kembali. Hong Dali. Hong Dali kembali. Mendengar ini, semua orang langsung meledak. Hong Dali. Sosok legendaris seluruh galaksi. Ketika baru saja datang dari bumi, ia langsung menjadi pusat perhatian. Saat itu, sebagai manusia biasa, ia sudah berani mengalahkan para aristokrat galaksi. Setelah itu, ia menduduki peringkat teratas di menara ujian, pertemuan aristokrat galaksi, lalu melawan bangsawan tinggi, melawan Zerg, dan bahkan menjadi anggota keluarga kerajaan Senglong. Semua pencapaian ini sudah bisa disebut legenda. Dan sekarang, dia benar-benar kembali. Tuan Muda Dali, ternyata Tuan Muda Dali. Dia tidak melupakan kita, hahaha. Bima Sakti kita akan sangat kaya mulai sekarang. Begitukah? Kemanapun Tuan Muda Dali pergi, dia tetap raja di sana. Sekarang setelah dia kembali, Bima Sakti kita juga akan menjadi kuat. Jarang sekali orang sebesar dia masih memikirkan kita, Banyak sekali orang yang bersorak, dan para aristokrat galaksi pun sangat gembira. Apa identitas Hong Dali sekarang? Seorang anggota keluarga kerajaan Senglong. Setelah datang ke sini, ia bahkan tak perlu berbuat atau berkata apapun. Selama ia masih menginjakkan kaki di Bima Sakti, siapa lagi yang berani menyinggung Bima Sakti? Bahkan para bangsawan tinggi pun harus menghormati mereka. Hehe, aku kembali. Hong Dali tersenyum sambil memeluk tetua-tua dan segera melihat kakek Jiang Qiansui, Jiang Dongliu. Ia bergegas menghampirinya dan menyapanya. Kakek Jiang, lama tak bertemu, hehe. Hubungan Jiang Qiansui dengannya pada dasarnya sudah diakui sekarang, dia tentu harus mengikuti etiket. Kamu anggota keluarga kerajaan, tolong jangan terlalu sopan padaku. Jiang Dongliu bergegas menghampiri Hong Dali, tersenyum, dan berkata, sudah cukup kalau kamu baik-baik saja. Tidak baik bagimu untuk bersikap begitu sopan. Hong Dali mendengus, lalu mengerucutkan bibirnya dan berkata, apapun aku sekarang, kau tetap kakekku. Hehe, kau tidak bisa menyangkal ini, Qiansui tidak akan membiarkan itu. Seperti yang diharapkan, Jiang Qiansui yang mengikutinya dari belakang melangkah maju, meraih tangan Jiang Dongliu, dan berkata dengan manis, kakek. Melihat Hong Dali masih ramah seperti biasa dan tidak berubah sama sekali, hati para aristokrat galaksi akhirnya tenang. Seseorang bergegas keluar dan berteriak, Dali, kau kembali, hahaha. Aku sangat merindukanmu. Orang ini mengenakan jubah aristokrat galaksi, berambut pendek biru, dan sangat tampan. Dia adalah Yin Tianzong. Hehe, saudara Tianzong, lama tak berjumpa. Hong Dali tertawa dan memeluknya, lalu berkata, kamu bahkan lebih tampan daripada terakhir kali. Hehe, cuma rata-rata, enggak sebanding sama kamu sama sekali. Yin Tianzong tertawa dan meninju Hong Dali. Dali, apa ada yang seru untuk dimainkan setelah kamu kembali? Yin Tianzong sangat memahami karakter Hong Dali. Jika Hong Dali muncul, pasti akan ada sesuatu yang menyenangkan untuk dimainkan. Bab 1184. Pasar Budak. Tentu saja, hehe. Hong Dali berseri-seri gembira. Hubungannya dengan Yin Tianzong bisa dibilang terjalin dari pertarungan satu sama lain, sangat kuat dan kokoh. Saat ia menghadapi Li Tianxing terakhir kali, Yin Tianzong berdiri teguh di sisinya, hubungan seperti ini jelas bukan lelucon. Hong Dali berkata, aku kembali kali ini untuk bermain besar, hehe. Mainkan yang besar. Hong Dali selalu melakukan hal-hal besar. Sekarang dia bahkan mengatakan ingin bermain besar, itu pasti akan sangat luar biasa. Mata Yin Tianzong langsung berbinar. Dia langsung menarik Hong Dali dan berjalan pergi, sambil berkata, ini bukan tempat untuk bicara, ayo kembali dulu. Karena Hong Dali telah tiba dan selalu murah hati, yang lain tentu saja mengikuti dan mendengarkannya. Oleh karena itu, sekelompok besar orang pergi ke rumah Jiang Qiansui. Dalam perjalanan ke sana, Li Tianxing dengan hati-hati mendekat dan berkata dengan malu, Tuan Muda Dali, terakhir kali, saya. Semuanya sudah berlalu. Hong Dali tertawa dan meninjunya, lalu berkata, terakhir kali itu semua salah paham, lupakan saja. Jangan khawatir, aku tidak sekecil itu. Li Tianxing langsung tersentuh dan menangis, berkata, saya selalu tahu bahwa Anda adalah yang terbaik, Tuan Muda Dali. Mulai sekarang, jika Anda membutuhkan saya, katakan saja. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa mereka telah berdamai. Hong Dali tentu saja bukan orang yang akan berkutat pada utang masa lalu. Lagi pula,
Li Tianxing sudah cukup menderita di tangannya. Dengan sangat cepat, mereka tiba di rumah keluarga Jiang. Setelah masuk, Hong Dali dan anggota keluarga kerajaan Shenglong lainnya duduk di ruang tamu lantai 1. Hong Dali memperkenalkan mereka. Saudara-saudara, dari sinilah asalku. Ini disebut Bima Sakti. Jika kalian punya barang bagus lain kali, jangan lupakan tempat ini. Lagi pula, kita seharusnya tidak memberi keuntungan kepada orang luar dan melupakan rakyat kita sendiri, hehe. Kata-kata saudara Dali sangat berguna. Mereka langsung memperkenalkan diri. Halo, saya teman sekolah saudara Dali. Nama saya Maji Xiong, saya dari keluarga kerajaan Shenglong. Nama saya Liang Seng Yue, dan saya juga teman sekolah kakak Dali. Apakah kalian butuh bantuan? Saya bisa berinvestasi di bisnis kecil-kecilan dulu di sini. Teman-teman sekolah Hong Dali ini semuanya berasal dari keluarga kerajaan Shenglong. Satu saja sudah cukup bagi orang-orang dari Bima Sakti untuk memperlakukan mereka seperti seorang kaisar. Tapi sekarang, jumlahnya mencapai lebih dari 100. Para bangsawan galaksi hampir mati ketakutan. Mereka benar-benar merasakan apa yang disebut merasakan sakit dan bahagia secara bersamaan sekarang. Menakutkan. Dali, cepat, beritahu kami, bagaimana rencanamu kali ini? Hubungan Yin Tianzong dengan Hong Dali adalah yang paling dekat, jadi dia tidak merasa terlalu terkekang dan hanya tersenyum dan bertanya, ada yang bisa kubantu? Sebenarnya cukup mudah. Hong Dali tersenyum dan berkata, aku berencana membangun sebuah planet. Aku mengambil beberapa planet tak bernyawa dari para bangsawan tinggi terakhir kali. Aku memilih yang terbesar dan berencana untuk mencobanya. Kalian terutama perlu membantuku mengiklankannya dan melakukan beberapa konstruksi dan sebagainya. Tidak terlalu sulit, hanya saja membutuhkan banyak tenaga kerja. Saudara Dali berencana membangun planet. Orang ini bermain game terakhir kali, dan sekarang dia ingin membangun planet. Dia benar-benar berani berpikir besar. Dali. Tang Muxin bertanya, apa rencanamu untuk planet ini? Pertanyaan yang bagus. Hong Dali tertawa dan menyentuh dagunya, air liurnya hampir keluar saat tertawa. Hehe, hehehehe. Akulah penguasa planetku, tentu saja aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan dengannya. Kalau begitu, ayo kita mulai. Yin Tianzong tak sabar dan berkata, aku sudah merasa tak sabar untuk memulai, hehe. Tidak masalah. Hong Dali tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Ayo kita ke pasar budak dulu. Saudara-saudara, ayo kita keluar dan membeli beberapa orang dari pasar budak. Semua orang bersorak serempak. Oke. Yin Tianzong buru-buru bangkit dan berkata, tentu, aku akan memimpin jalan. Pasar budak terletak di bagian barat kota Shenluo. Sebuah alun-alun yang sangat luas dengan berbagai macam manusia berkumpul di sana. Tentu saja, mereka adalah budak kelas bawah, jenis budak yang bisa dibeli dengan $1 galaksi. Mereka dianggap sebagai buruh. Budak kelas menengah adalah para wanita cantik atau orang-orang berbakat yang dipilih dari berbagai planet. Mereka kebanyakan dibawa kembali untuk menjadi selir atau penjaga. Nilai mereka sekitar $100 galaksi. Sedangkan budak-budak bermutu tinggi, mereka jauh lebih mengesankan. Kelas budak ini terdiri dari berbagai macam pengembara yang ditangkap dari perang dimensi. Mereka tidak terlalu kuat, tetapi yang langka adalah penampilan mereka yang cukup unik, dan juga terdiri dari berbagai ras. Misalnya, dari dimensi iblis, ada perempuan dari ras rubah, laki-laki dari ras harimau, atau goblin dan kurcaci dari dimensi sihir. Selain itu, ada juga kultivator biasa dari dimensi kultivasi, dan sebagainya. Harga budak-budak ini tak tertandingi oleh budak-budak dari dimensi ini. Mereka setidaknya bernilai $1 juta galaksi, barang-barang berkualitas tinggi. Ketika pelanggan dan orang-orang lain melihat Hong Dali dan rombongan, melihat aristokrat galaksi memimpin mereka, mereka buru-buru membungkuk dan minggir. Di saat yang sama, mereka diam-diam bertanya-tanya siapa identitas orang-orang yang dilindungi di tengah rombongan itu. Hasilnya membuat mereka berkeringat deras, orang-orang ini jelas bukan orang biasa. Dali, ini pasar budak. Yin Tianzong menunjuk pagar-pagar di sampingnya dan berkata, yang di sini adalah sampel, kamu bisa memahami sebagian besar informasi budak yang kamu inginkan dengan melihat sampel-sampelnya. Hong Dali melihat sekeliling, para budak kelas bawah semuanya kurus kering dan berwajah kuning karena kelaparan. Mereka duduk di tanah dengan lesu, menunggu pembeli untuk menyaksikan mereka. Beberapa dari mereka tampak dalam kondisi yang jauh lebih baik, terutama para wanita, mereka bahkan berpakaian cukup rapi dan terus-menerus berpose dan memamerkan diri kepada Hong Dali dan kelompoknya, berharap Hong Dali akan membeli mereka kembali. Jika mereka dapat melayani tuan mereka dengan baik, setidaknya mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik dari ini. Adapun para pengembara dari dimensi lain, mereka lebih tenang. Mungkin mereka merasa peluang mereka untuk dibeli sangat kecil, jadi mereka hanya duduk diam dengan mata terpejam, menunggu keputusan akhir. Tang Muxin berjalan dan melihat sekeliling.
Ia lalu cemberut dan berkata lembut, mereka sungguh menyedihkan. Lin Yanwei mengangguk dan dengan lembut menggenggam tangannya, lalu menghiburnya. Jangan khawatir, Tuan Muda akan mengaturnya. Saudara Tianzong. Hong Dali tanpa ekspresi dan hanya bertanya, bagaimana para budak ini ditangkap. Dan mereka yang dari dimensi lain, mereka benar-benar selamat sampai sekarang. Masalah menangkap budak ini sudah ada sejak dulu. Yin Tianzong menjelaskan dengan lembut kepada Hong Dali, budak-budak kelas rendah ditangkap dari planet-planet yang baru ditemukan. Jenis ini ditangkap untuk dijadikan buruh. Namun, biasanya para pembeli tidak akan terlalu kejam kepada mereka. Kebanyakan dari mereka akan menandatangani kontrak 20 tahun, setelah itu para budak akan mendapatkan kebebasan dan mendapatkan identitas sebagai warga aliansi Bima Sakti. Kemudian, mereka dapat kembali ke planet mereka dan membantu planet mereka berkembang, atau mereka juga dapat memilih untuk tidak kembali. Lagi pula, kita adalah masyarakat yang beradab, kita tidak akan dengan mudah melakukan hal-hal jahat seperti membunuh budak. Kita memiliki hukum untuk melindungi budak di sini. Hong Dali mengangguk. Selama nyawa mereka tidak terancam, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Tipe kedua adalah para wanita berpenampilan menarik dan bertubuh ideal atau pria berotot. Mereka adalah para budak kelas atas. Yin Tianzong melanjutkan, kelompok orang ini dipilih dari sekian banyak budak, para wanita akan sangat patuh ketika mereka dibeli kembali, selama kehidupan mereka masih layak, mereka tidak akan memiliki pandangan yang berbeda, para pria cocok untuk menjadi penjaga, tidak akan menjadi masalah selama perlakuan mereka tidak buruk, kelompok budak ini lebih populer, biasanya para pengusaha dan bangsawan atau semacamnya akan membeli mereka kembali sebagai pelayan atau penjaga. Tipe ketiga adalah para pengembara dari dimensi lain. Yin Tianzong akhirnya berbicara tentang kelompok budak ini. Para budak ini adalah keturunan orang-orang dari dimensi lain. Karena mereka tidak dapat kembali ke dimensi mereka, mereka akan mencari tempat rahasia di alam semesta untuk ditinggali. Mereka tidak terlalu kuat dan hidup mereka cukup sulit karena mereka adalah musuh di dimensi ini. Begitu mereka ditemukan, mereka akan ditangkap dan dijadikan budak. Karena jumlah mereka sangat sedikit, harga mereka biasanya juga lebih tinggi. Namun, menjinakkan mereka cukup sulit. Setelah memperkenalkan semua jenis budak yang berbeda, Yin Tianzong bertanya kepada Hong Dali, Dali, jenis budak mana yang ingin kamu beli? Ngomong-ngomong, alasan Hong Dali datang ke sini terutama untuk meningkatkan populasi di planetnya. Planet-planet tak bernyawa miliknya awalnya dipersiapkan untuk penduduk bumi. Namun, karena menara kehidupan di bumi baru, penduduk di sana tidak perlu meninggalkan bumi baru. Oleh karena itu, lebih mudah dan murah untuk membeli budak untuk mengisi planet-planet tak bernyawa tersebut. Sebagai orang yang jarang keluar rumah di kehidupan sebelumnya, Hong Dali selalu bermimpi membangun dunianya sendiri. Ia ingin membangun World of Warcraft, One Piece, Dragon Ball, Dungeon Fighter. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, yap, beli semua budak dari dimensi lain. Beli juga semua wanita cantik dan pria berotot. Sedangkan untuk budak biasa, beli semuanya juga. Anda bisa saja mengatakan beli semuanya. Keringat membasahi wajah Yin Tianzong saat ia berkata, Dali, budak-budak di sini hanyalah sampel. Kalau kau mau membeli semuanya, kurasa akan ada sekitar miliaran orang. Itu uang yang banyak sekali. Miliaran. Rata-rata saja. Lagi pula, aku kaya. 200 miliar itu masih menunggu untuk dibelanjakan. Tidak masalah, beli saja semuanya. Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, kita masih harus membeli barang-barang lain, tidak usah terburu-buru. Kita jalan-jalan saja hari ini dan beli apa saja yang berguna. Aku masih punya 200 miliar untuk dibelanjakan. 200 miliar. Yin Tianzong langsung tercengang. Kita baru bertemu sebentar, dan kamu sudah punya 200 miliar. Benar, dolar Senglong, tambah Hong Dali. Yin Tianzong langsung hancur secara mental. 200 miliar dolar Senglong, setara dengan 2 kuadriliun. Di depan ada angka 2, di belakangnya ada 15 angka 0. Dimengerti. Yin Tianzong merasa sangat luar biasa, orang lain membeli 1 atau 2 budak setelah memilih dengan cermat. Pembelian budak oleh saudara Dali jauh lebih luar biasa, langsung membeli semuanya. Perasaan luar biasa seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dirasakan oleh orang biasa. Bab 1185. Rencana besar Hong Dali. Jika berdiri sendiri, setiap budak tidak bernilai banyak, tetapi jumlah mereka cukup banyak. Hong Dali langsung membeli beberapa miliar dari mereka, termasuk tipe normal, wanita cantik dan pria berotot, serta budak dari tipe dimensi lain, campuran dari semuanya. Cukup berantakan. Tentu saja, begitu jumlah orang bertambah banyak, harga keseluruhannya juga akan sangat tinggi. Dengan cepat, Xiaoyi melunasi tagihan dan melaporkan, Tuan Muda, saya sudah melunasi tagihannya. Saat ini, kami telah membeli total 1,2 miliar budak biasa, seharga 12 juta dolar galaksi.
2,6 juta budak kelas atas, seharga 260 juta dolar galaksi. Berbagai jenis budak dari berbagai dimensi, totalnya 158.000, dengan harga rata-rata 1,2 juta dolar galaksi per orang, sehingga totalnya menjadi 189,6 miliar. Total harganya adalah 19 juta dolar Senglong. Ya, seperti yang diduga, orang biasa tidak begitu berharga dimanapun mereka berada. 1,2 miliar budak biasa bahkan tidak sebanding dengan nilai budak kelas atas. Totalnya 189,6 miliar dolar galaksi, setara dengan 19 juta dolar Senglong, ya. Kalau dihitung begini, rasanya murah banget. Murah sekali. Hong Dali mengangguk puas. Kita beli segini saja dulu. Xiao Yi, suruh para penjual budak itu kirim budak-budak itu ke pesawat ruang angkasa dan bersiap pergi kapan saja. Hehe, aku sudah dapat banyak orang, lumayan. Setelah aku selesai membeli semua yang kuinginkan, aku akan bicara sebentar dengan para budak. Baik, Tuan Muda. Ling Xiaoyi tersenyum dan mengangguk. Ling Xiaoyi sama sekali tidak mengkhawatirkan para budak. Dengan karakter Hong Dali yang baik, meskipun kehidupan para budak tidak akan sepenuhnya berubah, setidaknya kehidupan mereka pasti akan jauh lebih baik daripada sekarang. Dali, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Setelah membeli budak, hal berikutnya yang harus dilakukan tentu saja membeli kebutuhan pokok lainnya. Hong Dali tampaknya berencana membangun planet yang aneh. Yang lain tidak yakin planet seperti apa tepatnya, tetapi pasti akan sangat menyenangkan. Karena itu, Yin Tianzong sangat menantikannya. Kita perlu membeli beberapa peralatan selanjutnya. Hong Dali melihat sekeliling. Hal-hal seperti membeli peralatan sepertinya cukup membosankan, jadi ia dengan tegas menginstruksikan, Saudara Tianzong, kau bisa mengirim orang untuk menyelesaikan bagian ini. Ya, aku ingin peralatan yang lebih murah, bukan yang terlalu canggih. Jenis yang bisa dipindahkan setelah tidak dibutuhkan lagi. Juga, bantu aku menyiapkan beberapa pesawat ruang angkasa pengangkut. Aku berencana untuk mengangkut beberapa barang ke planet-planet itu kali ini. Dia memang akan melakukan hal ini dalam skala besar. Yin Tianzong buru-buru mengangguk dan berkata, tidak masalah, aku akan pergi dan mengaturnya sekarang. Dengan Yin Tianzong yang mengurus urusan pembelian, sisanya mudah. Hong Dali melihat sekeliling dan merasa seharusnya tidak ada lagi yang kurang. Ia punya orang dan peralatan sekarang. Oh ya, ia masih perlu membeli makanan. Hong Dali menarik Yin Tianzong yang hendak pergi dan berkata, Saudara Tianzong, bantu aku membeli makanan juga. Belilah secukupnya untuk 5 tahun. Soal berapa banyak uangnya? Lupakan saja, aku akan memberimu 10 miliar dolar Senglong dulu. Beli saja sesukamu. 10 miliar dolar Senglong. Dia memberikannya begitu saja padaku. Jantung Yin Tianzong berdebar kencang. Seperti dugaannya, bekerja untuk Saudara Dali pasti akan sangat bermanfaat. Uang membuat segalanya mudah. Dengan kekuatan 10 miliar dolar Senglong, seluruh kota Shenluo mulai beroperasi. Banyak sekali wahana antariksa yang terbang dan mengangkut berbagai macam barang keluar angkasa. Semua orang sibuk dengan rencana besar Hong Dali. Di tanah, Hong Dali berjemur santai di bawah sinar matahari. Tang Muxin berbaring di sampingnya dan bertanya dengan lembut, Dali, apa rencanamu kali ini? Kenapa kau berpikir untuk membangun planet? Bukan masalah besar. Wajah Hong Dali penuh misteri dan ia berkata dengan santai, rahasia surga tidak boleh bocor. Kau hanya perlu tahu bahwa ini rencana yang sangat besar, hehe. Oh. Karena Hong Dali tidak ingin menjawab, Tang Muxin tidak bertanya lagi. Sebaliknya, Raja Iblis dalam benak Hong Dali muncul dan bertanya, hehe, Dali, sepertinya aku mencium sesuatu yang mencurigakan. Yap, katakan padaku, apa yang kau rencanakan? Aku baru saja melihat orang-orang dari ras iblis. Hehe. Karena kau sudah membeli mereka, membuat artefak iblis tidak akan jadi masalah lagi. Hah. Orang-orang dari ras iblis dibutuhkan untuk membuat artefak iblis. Hong Dali tidak memikirkan hal ini, jadi ini kejutan tambahan. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, cepat, beritahu aku, situasi apa ini? Sebenarnya sangat mudah. Polygal tersenyum dan berkata, bukankah kau membawa kepala besarku? Meskipun kepala besar dibutuhkan untuk membuat artefak iblis, keturunan ras iblis memiliki energi ras iblis dalam diri mereka. Energi seperti inilah yang dibutuhkan untuk membuat artefak. Karena itu, setelah kita pergi ke planet ini, aku akan mengajarimu membuat sesuatu yang bagus untuk dimainkan. Tapi aku punya syarat. Lagi pula, aku seorang Raja Iblis. Kau tidak boleh menganiaya keturunan ras iblis ini. Seharusnya ini tidak masalah, kan? Sebagai komandan ras iblis, Raja Iblis masih sangat peduli terhadap keturunan ras iblis ini. Ia bahkan menawarkan untuk membuat artefak iblis sebagai imbalan atas perlakuan baik mereka. Tentu saja, karena Raja Iblis telah hidup lebih dari 10.000 tahun, ia tentu tahu seperti apa Hong Dali.
Ia mengatakan ini terutama karena ia tidak ingin berutang budi terlalu banyak kepada Hong Dali. Tidak masalah, aku memang tidak berencana memperlakukan mereka dengan buruk sejak awal. Sekalipun kau tidak membantuku membuat artefak iblis, aku akan tetap memperlakukan mereka dengan baik. Kau seharusnya tahu aku orang seperti apa, kan? Hehe, kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Raja Iblis berkata dengan sungguh-sungguh, dengan hormat. Lihatlah betapa sopannya dirimu, itu membuatku agak malu, hehe. Hong Dali tertawa, lalu menutup matanya dan tidur dengan damai. Hong Dali memang memiliki rencananya sendiri untuk membangun planet seperti itu. Pemborosan adalah salah satu aspeknya. Di sisi lain, ia berencana untuk benar-benar memulai rencana besarnya. Sebuah rencana yang tidak terlalu rumit, tetapi jelas sangat penting. Tentu saja, rencana adalah rencana, yang terpenting adalah bersenang-senang. Waktu berlalu sangat cepat. Setelah sekitar 5 atau 6 jam, Yin Tianzong kembali dan berkata, Dali, semuanya sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah barang-barangnya dibeli, tentu saja saatnya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Hong Dali tersenyum dan berkata, sudah selesai. Cepat sekali, hehe. Kita akan pergi ke bintang peri selanjutnya, lalu ke bumi baru. Setelah itu, kita bisa berangkat ke planetku yang tak bernyawa itu. Karena rencana perjalanan sudah diputuskan, maka langkah selanjutnya menjadi mudah. Hong Dali dan orang-orang yang mengikutinya langsung menaiki pesawat ruang angkasa dan menuju bintang peri. Ngomong-ngomong, titik balik takdir Hong Dali ada di bintang peri. Jika bukan karena ia menyingkirkan bangsawan tinggi yang namanya telah ia lupakan, identitas Hong Dali sebagai anggota keluarga kerajaan Shenglong tidak akan terbongkar. Begitulah menakjubkannya takdir. Waktu perjalanan berlalu sangat cepat. Setelah Hong Dali tidur nyenyak, pesawat ruang angkasa itu sudah berhenti di wilayah udara bintang peri. Ia turun dari pesawat ruang angkasa dan tiba di gunung tempat Green Phoenix berada. Tempat ini masih sama seperti sebelumnya, dengan ratusan bangsawan kehormatan tingkat hitam berkumpul di pintu masuk gua. Namun, berbeda dari sebelumnya, ketika Hong Dali tiba, mereka semua berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat berteriak serempak, salam untuk tuan keluarga kerajaan. Yup, ini benar-benar seperti Hong Dali adalah seorang kaisar yang sedang memeriksa tanahnya dengan menyamar, perasaannya masih tidak buruk. Baiklah, kalian semua boleh berdiri. Hong Dali menyeringai dan melambaikan tangannya, sambil berkata, tidak perlu terlalu sopan, lakukan saja apa yang seharusnya kalian lakukan. Setelah berkata demikian, ia membawa orang-orangnya ke dalam gua. Soal antrean, sejak kapan Hong Dali si anak hilang pernah antre sebelumnya? Baru setelah Hong Dali memasuki gua, para bangsawan kehormatan berani berdiri. Mereka berdiskusi dengan lembut, ini keluarga kerajaan Shenglong. Aura mereka memang berbeda. Mengesankan, saya tidak pernah menyangka akan melihat keluarga kerajaan Shenglong seumur hidup saya. Hari ini bisa tercatat dalam sejarah. Saya juga pernah melihat keluarga kerajaan Shenglong, hahaha. Ya, bagi mereka, bisa melihat keluarga kerajaan Shenglong dengan mata kepala mereka sendiri sudah merupakan hal yang luar biasa. Saat Hong Dali memasuki gua, para penjaga membungkuk hormat. Hong Dali membawa orang-orangnya masuk ke dalam gua dan segera melihat Suster Green Phoenix sedang beristirahat di dalamnya. Saudari Green Phoenix. Hong Dali berlari kecil dan memeluk leher Green Phoenix, lalu berkata dengan mesra, sudah lama aku tidak bertemu denganmu, jadi aku jadi merindukanmu. Yap, selain hal-hal lain, mulut orang ini memang manis. Dia tidak suka bersikap angkuh dan sombong, yang membuat orang-orang sangat menyukainya. Phoenix Hijau juga sangat senang dan menatap Hong Dali sambil tersenyum, lalu berkata lembut, kita sudah lama tidak bertemu, dan kau sudah menjadi anggota keluarga kerajaan Shenglong. Selamat. Hong Dali memberinya kesan yang cukup baik, jadi sikapnya terhadapnya pun sangat baik. Kicau kicau kicau. Pada saat ini, Aka, si Phoenix hijau kecil yang sedang beristirahat di dalam arloji angkasa Hong Dali terbang keluar sendirian dan dengan gembira berputar di atas kepala Phoenix hijau, lalu mendarat di kepala Hong Dali. Si kecil ini sudah besar. Sepertinya pola makannya cukup baik. Phoenix hijau merentangkan sayapnya dan menyentuh Aka dengan penuh kasih sayang, lalu tersenyum dan berkata, Aka pasti makan banyak makanan enak, kan? Cuma rata-rata. Hong Dali mengangguk berat dan berkata, aku mendapatkan cukup banyak perlengkapan tak berguna di bintang Shenglong dan memberikan semuanya padanya. Jangan bilang, aku tidak memperhatikannya beberapa hari terakhir ini, dan dia sudah tumbuh pesat, hehe. Seorang anak pada akhirnya akan tumbuh dewasa. Phoenix hijau menarik napas pelan, lalu menatap yang lain. Ia berkata lembut, bisakah kalian keluar sebentar? Ada yang ingin kukatakan pada Dali. Meskipun Phoenix hijau tinggal di bintang peri, yang bagi mereka seperti desa, statusnya sangat tinggi. Mendengar kata-katanya, bahkan anggota keluarga kerajaan Shenglong pun mengangguk dan minggir. Dali, kamu mungkin punya beberapa ide untuk datang ke sini kali ini, kan?
Green Phoenix menatap Hong Dali dan berkata dengan lembut. Namun, makna kata-katanya cukup menarik. Ya, ada. Hong Dali tidak menyembunyikan niatnya dan berkata, ini tentang perang dimensi, aku ingin tahu lebih detail. Bab 1186. Kemampuan aneh Gu Feifei. Selain datang ke sini untuk menjemput kakak lamanya naga hijau, tujuan lainnya adalah bertanya tentang perang dimensi. Lagi pula, Hong Dali benar-benar telah berhubungan dengan terlalu banyak masalah dalam kurun waktu ini. Para terpilih, perang dimensi, budak dari dimensi lain, Raja Iblis, naga 7 warna, kumbang Kaisar Emas, dan sebagainya. Semua ini terkait dengan perang dimensi dengan satu atau lain cara. Hong Dali bukan orang bodoh. Malahan, ketika dia serius, dia sebenarnya sangat pintar. Karena itu, karena dia datang ke sini kali ini, dia pasti harus mendengarkan apa yang akan dikatakan Suster Green Phoenix tentang perang dimensi. Ini sangat penting, begitu pentingnya hingga menyangkut bagaimana dia bisa melindungi dimensinya dan keluarganya. Kau memang telah belajar banyak hal. Phoenix hijau menatap Hong Dali dalam-dalam, lalu, cahaya biru menyambar dan ia berubah menjadi seorang saudari cantik bergaun biru. Ia dengan lembut meraih tangan Hong Dali dan berkata, ikutlah denganku, aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Sambil berkata demikian, ia menatap Kyuti yang berada di antara kerumunan, lalu tersenyum dan berkata, kau putri dari naga api. Kau boleh ikut juga. Oh, baiklah. Melihat Green Phoenix melihat jati dirinya hanya dengan satu tatapan, Kyuti tidak ragu dan langsung berjalan mendekat. Gemuruh. Setelah Green Phoenix mengatakan ini, jauh di dalam gua, sebuah pintu batu yang berat perlahan terbuka dan memperlihatkan sebuah terowongan rahasia. Terowongan itu tingginya sekitar 5 meter, anak tangganya mengarah ke bawah, dan di dalamnya gelap. Mereka tidak dapat melihat kemana terowongan itu mengarah. Phoenix hijau menarik Hong Dali ke dalam terowongan dan berjalan turun. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari belakang saat pintu batu perlahan menutup dan kembali tertutup rapat. Saudari Nian Wei. Tang Muxin menatap pintu batu dan memegang tangannya, sedikit takut. Ia berkata dengan lembut, jantungku berdebar kencang. Aku terus merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Aku ingin tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi setelah Dali tumbang. Jangan khawatir. Lin Nian Wei memeluk pinggangnya dengan lembut dan menghiburnya. Percayalah pada Tuan Muda, dialah surga kita. Selama dia ada, tidak akan ada masalah. Berdiri di satu sisi, Gu Feifei malah menatap pintu batu itu dengan saksama seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Ia menyentuh dagunya, lalu tiba-tiba berjalan di depan pintu. Para penjaga menghentikannya dengan senjata mereka disilangkan, menghalangi pintu, dan berkata dengan suara berat, yang mulia ada di bawah. Selain mereka yang mendapat izinnya, tidak seorang pun diizinkan menerobos masuk ke alam rahasia bintang peri. Minggir. Gu Feifei sama sekali tidak memandang para penjaga. Aku juga harus turun dan melihat, jangan paksa aku menyerang kalian. Tidak, kita harus mematuhi larangan itu. Kedua penjaga itu berdiri di depan pintu dengan senjata di tangan mereka. Jika Gu Feifei maju selangkah, mereka akan langsung menyerang. Dasar idiot. Tubuh Gu Feifei bahkan tidak bergerak, dan kedua penjaga itu sudah terbang keluar. Untungnya, dia tidak ingin membunuh mereka, jadi mereka hanya tergeletak di tanah dan kehilangan kemampuan bergerak untuk sementara waktu, tetapi nyawa mereka tetap aman. Kakak, apa yang akan kau lakukan? Saat itu, murid-murid lain menyadari situasi tersebut dan berkata dengan gugup, Phoenix hijau adalah penjaga binatang suci tingkat yang mulia. Bahkan jika kau anggota keluarga kerajaan Shenglong, kau tidak bisa begitu saja menyinggung perasaannya. Diam. Gu Feifei menoleh dan menyipitkan matanya. Jangan bicara kalau tidak mau mati. Tak seorang pun berani meremehkan kehebatan sang kakak, jadi tak seorang pun berani berkata apa-apa lagi. Kalau mereka menyinggungnya, mereka harus terbaring di ranjang rumah sakit setidaknya selama 2 bulan. Ini bukan lelucon. Para penjaga di tanah menatap tajam ke arah Gu Feifei dan berkata, sekalipun kau sangat kuat, pintu ini terbuat dari batu obsidian yang paling kuat. Kecuali yang mulia mengizinkan, kau pasti tidak akan bisa masuk. Batu obsidian adalah material batu paling kokoh di alam semesta. Bahkan level puncak sektor bintang pun tidak akan mampu menghancurkannya. Ruangan apapun yang terbuat dari batu jenis ini akan aman dari hampir semua bahaya. Hehe, itu belum tentu. Gu Feifei tersenyum misterius, lalu meletakkan tangannya di pintu batu. Ia tampak tidak melakukan apa-apa, tetapi raut wajah semua orang berubah. Pintu setinggi 5 meter dan lebar 3 meter itu masih setinggi biasanya, tetapi lebarnya justru berubah. Pintu itu menyusut dari 3 meter menjadi 1,5 meter, dan Gu Feifei masuk melalui celah itu dengan mudah. Kemudian, pintu itu kembali ke keadaan semula. Selain hilangnya Gu Feifei, sepertinya tidak ada yang berubah sama sekali. Situasi apa ini? Seorang siswa merasa aneh dan bertanya, bagaimana kakak bisa melakukan itu?
Itu kan pintu yang terbuat dari batu obsidian, dan dia bisa masuk tanpa merusaknya. Aku juga bingung. Kok kakak bisa begitu? Murid lain menggaruk kepalanya terus. Ngomong-ngomong, apa kakak pernah pakai kemampuannya di sekolah sebelumnya? Kurasa tidak. Murid ketiga menggelengkan kepala dan berkata, kekuatan kakak sepertinya tak terbatas, siapa yang bisa memaksanya menggunakan kemampuannya? Tapi, bukankah kakak selalu bilang dia tidak punya kemampuan? Lalu, bagaimana situasinya sekarang? Meskipun dia bilang tidak punya, menurutku dia seharusnya punya kemampuan. Murid keempat berkata perlahan, tapi, cuma saja tidak ada seorang pun dari sekolah kita yang bisa memaksanya menggunakan kemampuannya, itu saja. Tapi sekarang, sepertinya kemampuannya sangat aneh, kekuatannya praktis tak terbatas. Hehe, aku benar-benar tersadar hari ini. Aku benar-benar melihat kakak menggunakan kemampuannya. Sungguh luar biasa. Sementara para siswi itu mendiskusikannya, Bu Fei sudah masuk dan berjalan pelan menuruni tangga. Gua itu sangat kering dan sama sekali tidak terasa lembab. Terlihat bahwa ventilasi di sini masih cukup baik. Meskipun ia tidak bisa melihat ujung terowongan saat berjalan turun, terowongan itu semakin lebar, dan dinding di kedua sisinya telah berubah menjadi hijau kehitaman seperti biasa. Selain itu, sekitar lebih dari 100 meter di depan, sebuah lubang gua hitam akhirnya terlihat. Alam rahasia. Gu Fei mengerutkan kening sambil berjalan. Sistem benar-benar memintaku untuk masuk, apa sebenarnya yang ingin dilakukannya? Sistem memberiku misi aneh ini, tetapi tidak memberitahuku apa yang harus kulakukan, hanya menyuruhku datang dan melihat-lihat. Apa yang bisa kulihat dari ini? Ini sungguh aneh. Sebuah sistem. Seperti yang diduga, tanda pilihan Tuhan Gu Fei juga sebuah sistem. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Gu Fei tidak ragu-ragu. Lagi pula, ia hanya perlu datang untuk melihat-lihat. Dengan kekuatannya, bahaya apa yang mungkin ada? Itu hampir mustahil. Gu Fei telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat dalam, sehingga tak seorang pun tahu kekuatan aslinya. Satu-satunya yang tahu bahwa dia tidak sederhana adalah Raja Iblis dalam benak Hong Dali. Sedangkan untuk Green Phoenix, sulit dikatakan apakah dia menyadarinya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah binatang suci yang dimuliakan dan bertugas menjaga satu tempat. Kemungkinan besar dia pura-pura tidak tahu. Dengan sangat cepat, ia mendekati lubang gua hitam itu. Gu Fei masuk dan lingkungan sekitarnya langsung berubah. Di dalamnya, lingkungannya benar-benar seperti alam semesta. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan ruang semesta yang tak berujung dapat terlihat. Sangat luas dan spektakuler. Manusia dapat merasakan betapa tidak berartinya mereka di sini dibandingkan dengan alam semesta yang tak berujung. Dan ketika Gu Fei masuk, sistem memberinya misi baru di saat yang bersamaan. Misi dirilis. Asal-usul alam semesta. Temukan sumber sebenarnya dari perang dimensi. Hadiah misi, 100 poin penukaran. Mendengar bahwa sistem benar-benar memberinya misi lain, Gu Fei langsung merasa bahwa misi ini berbeda dari misi normal. Memberiku misi memang tidak seberapa, tapi hadiah misi ini. Gu Fei mengerutkan kening dan diam-diam berpikir, dulu, hadiahnya biasanya beberapa poin untuk satu misi. Tapi sekarang, hadiahnya malah 100 poin. Dari sini, terlihat betapa pentingnya misi ini. Namun, sumber sebenarnya dari perang dimensi atau semacamnya, situasi apa ini? Mungkinkah ia ingin aku berpartisipasi dalam perang dimensi di masa depan? Sambil menggelengkan kepalanya, Gu Fei tidak dapat menebak motif sistem untuk saat ini. Tapi karena dia sudah di sini, dia tidak bisa kembali sekarang. Tentu saja, dia akan melanjutkan dan melihat apa sebenarnya perang dimensi itu. Dia melangkah maju dalam ruang semesta mini ini, sambil melihat ke sekeliling sambil berjalan. Saat ia berjalan, beberapa bintang menghilang dan beberapa muncul. Beberapa galaksi bertabrakan dan beberapa terpisah. Dalam kegelapan, setiap kali ia berjalan di sebagian jalan, gambaran alam semesta akan berubah menjadi gambaran lain. Saat ia terus berjalan, permukaan gua mulai rata, tidak lagi menurun, melainkan maju. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba berhenti dan mendengar suara Green Phoenix. Akhirnya kau di sini. Mengenakan gaun biru, Phoenix hijau perlahan keluar dari lubang gua di depan. Di sampingnya ada Hong Dali dan Qiu Tike. Ia menatap Gu Fei, tersenyum, dan berkata, saat aku membawa Dali masuk, aku sudah menduga kau pasti akan ikut. Ternyata aku benar. Kalau tebakanku tidak salah, identitasmu pasti sama dengan Dali. Tidak sederhana, kan? Pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Green Phoenix benar-benar bisa melihat bahwa Gu Fei adalah sang pilihan Tuhan. Hong Dali tahu hal ini, tetapi mustahil baginya untuk mengatakannya kepada Green Phoenix. Artinya, kekuatan Green Phoenix yang sebenarnya, atau lebih tepatnya, identitas aslinya, jauh lebih tinggi daripada binatang suci yang tampak di permukaan. Kau bisa melihat identitasku, itu sangat mengesankan.
Gu Feifei tidak membantah dan berjalan mendekat. Kau benar, akulah orang pilihan Tuhan. Alasan aku datang ke sini adalah karena sebuah misi. Lalu, ada yang ingin kau katakan padaku? Tentu saja, aku tidak akan memikirkan hal lain terhadap orang pilihan Tuhan. Phoenix Hijau berbalik dan berkata, ikutlah denganku, jawaban yang kau inginkan ada di dalam, tepat di depan. Bab 1187. Pemakaman para dewa. Sambil berbicara, Phoenix Hijau mulai melangkah masuk. Ketika Gu Feifei berjalan melewati Hong Dali, ia menatapnya dengan saksama sebelum berbalik mengikuti Phoenix Hijau ke dalam gua. Hong Dali menyentuh hidungnya dan menatap punggung Gu Feifei dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Gu Feifei hari ini, tetapi jelas ada hal-hal yang mungkin berkembang ke arah yang tak terduga. Ini termasuk Gu Feifei, banyak rahasia alam semesta yang belum diketahui, dan perang dimensi. Begitu memasuki gua, Hong Dali terkejut mendapati bahwa ruangan itu ternyata agak kecil. Tidak banyak yang tersisa di dalamnya. Dinding gunungnya kosong dan hanya ada pintu biru di tengahnya. Itu adalah portal. Ini rahasia terbesar kita. Phoenix Hijau menunjuk ke pintu biru dan berkata lembut, Stargate. Semua rahasia ada di balik pintu ini. Pintu ini sangat mudah dimasuki, siapapun bisa melakukannya. Tapi tidak akan semudah itu bagi mereka untuk keluar, singkatnya, ambang pintunya ada di dalam. Kau harus berpikir matang-matang apakah masuk ke dalam itu sepadan. Phoenix Hijau menatap Hong Dali dan Gu Feifei saat dia berbicara. Maksudnya sederhana. Baik orang pilihan Tuhan maupun orang pilihan iblis tidak akan kesulitan masuk. Bagi orang lain, masuknya akan mudah, tetapi kecil kemungkinan mereka bisa keluar. Untungnya, identitas Hong Dali dan Gu Feifei kebetulan memenuhi syarat masuk dan keluar. Gu Feifei mengangguk lebih dulu. Aku akan masuk. Hong Dali dan Qiyutike mengangguk bersamaan. Aku juga. Karena kau sudah memutuskan, ikutlah denganku. Phoenix Hijau menatap Hong Dali, Qiyutike, dan Gu Feifei lagi. Lalu, ia memimpin jalan menuju gerbang bintang. Gu Feifei mengikuti, lalu Hong Dali dan Qiyutike. Lorong itu luar biasa dan indah. Di kedua sisi, turbulensi ruang waktu terus naik dan turun. Di dalam, Hong Dali merasa dirinya tanpa bobot, seolah-olah berada di dalam air, hanyut bersama ombak. Ia membiarkan turbulensi membawanya maju. Lorong itu tidak terlalu panjang. Setelah beberapa menit, Hong Dali sudah meninggalkan lorong itu dan kakinya kembali menginjak tanah. Tanah itu luas dan tandus. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tumbuhan, atau apapun, sejauh mata memandang. Awan gelap yang sunyi, aneh, dan mengerikan menggantung di atas kepalanya. Guntur bergemuruh di awan dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya setebal ratusan meter terus-menerus membombardir tanah. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya mendarat, membentuk awan raksasa berbentuk jamur ketika menghantam tanah. Energi dahsyat menghancurkan seluruh dunia. Kita sudah sampai. Suasananya terasa aneh, iya. Phoenix Hijau berdiri di antara Hong Dali dan Gu Feifei, memandangi kilat dan meteorit di langit. Ia berkata perlahan, inilah asal mula alam semesta, atau lebih tepatnya, titik awal kecerdasan di alam semesta, benua Esolil. Inikah asal-usul kehidupan di alam semesta? Di lingkungan seperti itu. Benarkah? Hong Dali melihat sekeliling. Lingkungan seperti itu bisa menghasilkan kehidupan. Setelah mereka masuk, mereka telah diselimuti perisai energi pelindung untuk melindungi mereka dari gelombang energi dahsyat meteorit yang menghantam tanah. Hong Dali yakin bahwa tanpa perisai energi ini, gelombang kejut apapun yang dihasilkan oleh pendaratan meteorit sudah cukup untuk menghancurkan kehidupan sepenuhnya. Phoenix Hijau benar. Pada saat ini, sebuah suara berat terdengar. Hong Dali menoleh dan melihat seorang pria parubaya berjubah warna-warni menghampiri mereka perlahan. Hong Dali tiba-tiba tersenyum. Paman Daik, kenapa kau di sini? Pria di depannya adalah Raja Naga Tujuh Warna, Rioms Van Dyke, yang pernah ditemui Hong Dali sebelumnya. Bukan cuma aku yang datang. Ada beberapa yang sedang berhibernasi di sini. Paman Daik menghampiri Hong Dali dan yang lainnya, lalu melambaikan tangannya dengan lembut. Tak lama kemudian, sebuah penghalang besar muncul di sekeliling semua orang, dan tanah mulai bergemuruh dan bergetar. Sebuah gerbang batu raksasa setinggi lebih dari 500 meter muncul di hadapan mereka. Ikut aku, Daik memimpin jalan. Krek, pintu perlahan terbuka, memperlihatkan tangga menuju ke bawah. Anak tangga itu sangat tinggi, masing-masing sekitar 5 meter. Tentu saja, ketinggian seperti itu bukan masalah bagi Hong Dali dan yang lainnya. Phoenix Hijau berubah menjadi dirinya yang sebenarnya dan membiarkan Hong Dali dan Gu Feifei duduk di punggungnya. Tuan Daik berubah menjadi Raja Naga Tujuh Warna. Panjangnya lebih dari 1000 meter dan sangat kuat. Jelas ukurannya saat ini sudah membatasi ukurannya. Lagi pula, tubuh aslinya panjangnya lebih dari 4000 meter. Sedangkan untuk Qiyutike, ya, itu sangat sederhana.
Tempat apa ini? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia duduk di belakang Green Phoenix. Pemakaman para dewa, kata Daik, tentu saja, ini hanya bisa dianggap pemakaman yang relatif rendah. Tingkatan Suster Green Phoenix dan aku tidak cukup tinggi, dan kami hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Namun, kurasa kau seharusnya bisa menemukan banyak informasi yang kau butuhkan di sini. Oh, begitu. Dengar. Pemakaman para dewa, betapa berkelasnya itu. Mereka terbang cepat, dan tak lama kemudian Hong Dali melihat sebuah pintu batu yang unik. Pintu batu itu tingginya sekitar 1000 meter dan lebarnya 800 meter. Terdapat simbol-simbol yang tak terbaca di pintu batu itu, yang mereka simpulkan kemungkinan besar adalah tulisan pemakaman para dewa. Mereka berempat berdiri di depan gerbang batu, dan Daik meletakkan tangannya di atasnya. Cahaya menyilaukan menyambar dan gerbang batu itu pun terbuka. Lebih dari 500 sarkofagus terparkir di dalam gerbang batu. Setiap sarkofagus memiliki panjang sekitar 100 meter dan lebar 30 meter. Para dewa yang dibicarakan oleh Phoenix Hijau dan Daik kemungkinan sedang beristirahat di dalamnya. Oke, ini pemakaman para dewa. Tempatnya sederhana, kan? Phoenix Hijau melihat sekeliling dan berkata lembut, tapi ini salah satu tempat terpenting di seluruh alam semesta, atau lebih tepatnya, dimensi ini. Tepat saat Phoenix Hijau selesai berbicara, sistem di benak Hong Dali mengeluarkan sebuah tugas. Tuan rumah telah memicu misi utama. Asal-usul alam semesta. Deskripsi misi. Memahami asal-usul kehidupan di alam semesta. Hadiah misi, 1000 poin atribut, 1000 poin prestasi. Pada saat yang sama, setelah tugas ini selesai, fase kedua dari tugas kemampuan terakhir tuan rumah akan selesai. Apa-apaan ini? Dia mendapat tugas seperti itu saat ini. Sepertinya ini tugas yang sangat penting. Ini tugas pamungkas. Asal-usul alam semesta. Hong Dali mengangguk. Pemakaman para dewa, ia bisa merasakan bahwa tempat itu sangat penting hanya dari namanya. Ia harus bertanya tentang kisah para dewa selanjutnya. Hong Dali berkata, Saudari Green Phoenix, ceritakan padaku, kisah apa saja yang ada di tempat ini. Tugas yang baru saja diberikan sistem seharusnya hanya mengharuskannya mendengarkan kisah-kisah itu. Untungnya, Phoenix Hijau tidak membuat mereka penasaran. Hanya dengan melihat ekspresi Hong Dali dan Gu Feifei, ia tahu keduanya akan tertarik mendengarkan cerita yang akan ia sampaikan. Salah satunya adalah pilihan Tuhan, dan Hong Dali tampaknya adalah pilihan iblis. Bagaimanapun, keduanya adalah orang penting dan ia tidak berani membuat mereka menunggu. Ia segera memulai ceritanya. Pada awal mula alam semesta, selama zaman kekacauan, sekitar 12 miliar tahun yang lalu, alam semesta mengalami Big Bang. Semua benda langit yang kita ketahui baru saja terbentuk tepat di pusat alam semesta. Di sebuah planet bernama Esolil, kehidupan pertama kali terlihat. Kehidupan yang telah berkembang di planet ini, Esolil, adalah kehidupan pilihan Tuhan yang asli. Phoenix Hijau berkata perlahan, di dunia ini, kehidupan terus berevolusi dan berubah, dan akhirnya menjadi kecerdasan paling awal yang diketahui di alam semesta. Dialah yang kita sebut Tuhan. Tuhan, kata ini sering muncul di mata dan pendengaran Hong Dali, tetapi baru sekarang ia akhirnya tahu siapa Tuhan itu. Sederhananya, ia adalah manusia pertama yang pernah ada. Setelah kehidupan cerdas muncul di Esolil, para dewa berevolusi hingga akhirnya membentuk masyarakat paling awal yang diketahui. Hal ini sama seperti sejarah evolusi masyarakat manusia saat ini, hanya saja jauh lebih lambat. Phoenix Hijau berkata perlahan, kehidupan cerdas seringkali memiliki karakteristik, yaitu suka bertarung. Benua Esolil pun tak terkecuali. Para dewa ini terus-menerus bertarung dan berevolusi. Melalui perjuangan, kekuatan mereka meningkat. Semakin kuat mereka, semakin tinggi pula tingkat teknologi mereka. Setelah lebih dari 1 juta tahun pertikaian, yang merupakan perang para dewa pertama, kemenangan terakhir diraih oleh seorang penguasa bernama Karinakron. Pasak Enresa. Ia menyebut dirinya sebagai bapak para dewa dan lahirlah dewa para dewa pertama. Karinakron. Pasak Enresa sangat kuat dan kemampuan teknologinya juga sangat tinggi. Seringkali, ketika kekuatan suatu masyarakat terlalu terkonsentrasi, tragedi akan terjadi. Esolil pun tak terkecuali. Sebagai putri bungsu yang paling dicintai dari Bapa para Dewa, Lasada Masoyalin, Dewi Kebijaksanaan, telah dipuja oleh jutaan orang hingga tahun ke-366 zaman kontinental Esolil yang baru. Pada tahun ini, Bapa para Dewa, Karinakron, Pasak Enresa, dibunuh oleh Dewa Dunia Bawah, Sunlurodin Lakusta, seseorang yang ia anggap sebagai sahabat karib dan rekan seperjuangan yang pernah bertempur di sisinya dalam perang para dewa pertama. Ia melakukannya karena Karinakron, Pasak Enresa tidak rela membiarkan putri kesayangannya menikah dengannya. Dan inilah penyebab perang dewa kedua. Demi membalaskan dendam ayahnya yang paling dicintai,
Dewi Kebijaksanaan Lasada Masoyalin meneteskan air matanya, membutakan matanya, dan akhirnya memadatkan matanya menjadi tongkat yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Inilah mata Lasada Masoyalin, Dewi Kebijaksanaan. Berpegangan pada tongkat yang telah ia ubah dari matanya sendiri, Dewi Kebijaksanaan memimpin para pejuang paling setia ayahnya dan mengambil alih seluruh dunia bawah yang dikuasai oleh Dewa Dunia Bawah. Ia juga memenjarakan Dewa Dunia Bawah, Sunlurodin Lakusta, di alam semesta gelap abadi. Bab 1188. Penerus Raja Naga. Battle of the Gods, Sister Green Phoenix membuatnya terdengar seperti fantasi. Saudari Green Phoenix, Hong Dali menatap dengan mata terbelalak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bapak para dewa dan Dewi Kebijaksanaan ini. Apakah mereka dewa tertinggi atau semacamnya? Sang pilihan surga, Master Dimensi, penguasa para dewa, dan iblis, tampaknya tidak ada hubungan di antara mereka. Hehe, tentu saja tidak. Memang, Phoenix Hijau menggelengkan kepalanya. Aku sudah menyebutkan Big Bang sebelumnya, dimensi ini sudah menjadi singularitas sebelum ledakan Big Bang. Kau seharusnya sudah pernah mendengar teori Big Bang, kan? Betul. Dari 15 miliar hingga 20 miliar tahun yang lalu, alam semesta diciptakan oleh Big Bang sebuah singularitas, kata Hong Dali penasaran. Mengapa itu penting? Apakah ada hubungannya dengan ini? Tentu saja. Raja Naga Tujuh Warna tersenyum dan berkata, pernahkah kau berpikir sebelumnya, di angkasa luas ini, selain singularitas ini, seperti apa bentuknya? Dia tidak pernah memikirkannya. Sepertinya sains tidak mampu menjelaskannya dengan baik. Ada apa? Tanya Hong Dali. Sederhananya, selain singularitas, ia tetaplah singularitas. Singularitas yang tak terhitung jumlahnya. Phoenix Hijau berkata perlahan, salah satu singularitas membentuk dimensi tempat kita berada. Singularitas lainnya menjadi dimensi lain, menghasilkan dimensi yang tak terbatas. Dengan kata lain, benua Esolil ini adalah asal mula kehidupan di dimensi kita. Setelah perang para dewa kedua, benua Esolil menjadi seperti yang kau lihat sekarang. Banyak orang melarikan diri dari Esolil. Saat mereka melarikan diri, mereka secara tidak sengaja membawa benih-benih kehidupan ke alam semesta. Faktanya, di dunia maya, osilasi ruang angkasa dan teleportasi ruang angkasa diciptakan oleh mereka yang lahir di benua Esolil dan melarikan diri. Sungguh kisah yang tidak biasa. Hong Dali akhirnya mengerti. Sederhananya, pada awalnya, saat alam semesta lahir, sebuah planet dengan kebijaksanaan pertama kali tercipta. Setelah jutaan tahun berkembang, planet ini menjadi sangat maju dalam teknologi dan manusia menjadi sangat kuat dan perkasa. Peristiwa ini memicu perang dan menyebabkan kehancuran planet ini. Di saat yang sama, karena kehancuran planet ini, orang-orang yang melarikan diri membawa benih-benih kehidupan. Akan tetapi, itu tidak menjelaskan hubungan antara Master Dimensi dan Dewa para Dewa, bukan? Bagaimana dengan orang-orang pilihan surga? Tanya Hong Dali. Sang pilihan surga, sebenarnya, adalah agen regional untuk setiap wilayah di alam semesta dari orang-orang yang melarikan diri dari benua Esolil. Suster Green Phoenix tertawa. Setelah perang para dewa kedua, orang-orang yang melarikan diri dari Esolil didistribusikan ke berbagai astral di alam semesta, dan mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Pemimpin tertinggi aliansi astral berasal dari Esolil. Dan Master Dimensi adalah pemimpin kelompok kecil ini. Untuk menjaga aktivitas di antara manusia, mereka menciptakan sang pilihan surga ini, yang merupakan sesuatu yang mereka ciptakan karena bosan. Bagi mereka, semua manusia hanyalah mainan mereka. Sial, aku bukan mainan mereka. Namun, jika Suster Green Phoenix berkata jujur, maka orang-orang yang melarikan diri dari Esolil semuanya sangat kuat. Mereka bahkan berhasil memunculkan sosok sekuat sang pilihan surga. Tentu saja, mereka pasti jauh lebih kuat. Bagaimana dengan dewa para dewa dan iblis? Pertanyaan ini sebagian besar berkaitan dengannya. Bagaimana dengan mereka? Dewa para dewa, ini melibatkan dimensi, jelas Raja Naga Tujuh Warna kepada Hong Dali. Singkatnya, di dimensi tak berujung ini, ada banyak sekali kelompok seperti Esolil. Namun, tingkat perkembangan masing-masing berbeda. Dua lawan terkuat adalah dewa para dewa dan iblis. Tentu saja, baik Phoenix Hijau maupun aku tidak dapat memahami detailnya pada tingkat kami. Di masa depan, kau mungkin punya kesempatan. Baiklah, jalannya masih panjang. Tapi lumayanlah. Setidaknya aku mengerti tentang Master Dimensi ini dan sang pilihan surga. Sisanya hanyalah masalah merepotkan yang disebabkan oleh orang-orang merepotkan. Biasa saja. Hong Dali mendengus. Jadi kenapa kau membawa kami ke sini? Hong Dali melihat sekeliling. Tidak ada yang istimewa kecuali sarkofagus. Ia kini penasaran siapa yang ada di dalam sarkofagus itu. Apakah orang-orang dari Esolil? Seharusnya sudah miliaran tahun berlalu. Bukankah ia belum membusuk? Sudah lama sekali, seharusnya ia sudah membusuk sekarang, kan?
Alasan aku membawamu ke sini adalah karena perang dimensi semakin dekat. Mendengar Hong Dali menyebutkannya, Suster Green Phoenix menghela napas dan berkata, perang dimensi ini, setiap kali meletus, akan menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya akan tersapu bersih dan banyak orang kemungkinan akan terbunuh dalam tidur mereka. Penguasa sejati dari dimensi-dimensi utama mungkin tidak akan bergerak karena perjanjian mereka dengan para dewa. Namun, para dewa pilihan surga yang kuat akan menjadi pejuang terkuat mereka. Dan dimensi kita, sejujurnya, kekuatan utama kita menderita kerugian besar dalam perang dimensi terakhir. Sejauh ini, para dewa pilihan surga belum cukup kuat. Oleh karena itu, yang penting sekarang adalah meningkatkan kekuatan dimensi kita secara keseluruhan untuk mempersiapkan perang dimensi yang akan datang. Sial, perang dimensi akan datang. Ritme apa ini? Kamu yakin? Tidak mungkin. Perang dimensi akan datang. Hong Dali menarik napas dingin. Berapa banyak waktu yang kita punya? Phoenix hijau perlahan mengulurkan satu jarinya dan berkata, dalam 10 tahun. Astaga! Perang dimensi akan pecah 10 tahun lagi. Apa ini lelucon? 10 tahun. Apa yang bisa kita lakukan dalam 10 tahun? Bahkan jika aku punya anak sekarang, mereka baru berusia 8 atau 9 tahun saat itu, kan? Suster Green Phoenix, kau pasti bercanda, kan? Hong Dali sangat terkejut sampai-sampai ingusnya hampir menetes dari hidungnya. 10 tahun? Apa yang kau harapkan dariku dalam waktu sesingkat itu? Tidak akan berhasil. Bahkan jika aku seorang dewa, mustahil untuk meningkatkan kekuatan seluruh dimensi dalam waktu sesingkat itu. Aku anak yang hilang. Aku tidak bisa bertanggung jawab atas tugas sepenting itu. Bahkan Gu Fei mengangguk diam-diam. Perang dimensi akan terjadi dalam 10 tahun. Bagaimana mereka bisa mencapainya? Aku membawamu ke sini justru karena kita kekurangan waktu. Kurasa kau tidak bisa menolak. Daik berbicara dan mengangkat bahu tak berdaya. Menurut perhitungan terbaru, pintu masuk perang dimensi di Astral Shenglong, sayangnya, tampaknya tidak jauh dari Bima Saktimu. Lalu, ia menambahkan, juga tidak terlalu jauh dari bintang Shenglong. Selesai, sekarang sudah jelas, kamu bisa lari, tapi kamu tidak bisa bersembunyi. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Hong Dali putus asa. Aku anak yang hilang. Anak hilang mana yang mau memikul tanggung jawab tugas sesulit ini? Seharusnya tidak seperti ini. Sebenarnya, tidak terlalu sulit. Phoenix hijau menunjuk kelima sarkofagus terbesar di sampingnya dan berkata, kelima sarkofagus ini berisi Raja Naga berkepala 5 yang gugur dari perang terakhir yang sedang berhibernasi. Tentu saja, mustahil untuk menghidupkannya kembali. Tapi jika Putri Naga Api ini bisa mendapatkan pengakuan dari Raja Naga, dia akan menjadi Raja Naga Api yang sebenarnya. Dengan begitu, kita bisa memiliki pasukan yang sangat kuat. Bagaimana? Mau coba? Hong Dali akhirnya mengerti kenapa dia harus membawa Kyuti ke. Sisa-sisa asli Raja Naga berkepala 5, yang diceritakan Daik kepadanya, ada di sini. Apa aku benar-benar bisa melakukannya? Menghadapi kemungkinan bahwa ia bisa menjadi Raja Naga Api, si manis merasa sedikit gelisah. Lagi pula, hal-hal seperti itu tidak boleh dianggap enteng. Jika ia gagal, kamu di sini, Lo. Apa yang kamu takutkan? Hong Dali mendorong Kyuti ke depan. Coba saja. Aku di sini kalau terjadi apa-apa. Jangan takut. Hehe. Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Kyuti berjalan mendekat dan melihat orang-orang di sekitarnya. Lalu, ia menatap Raja Naga 7 warna. Bagaimana aku mulai? Sederhana saja, letakkan tanganmu di atas sarkofagus. Raja Naga 7 warna membawa Kyuti ke sarkofagus di tengah dan berkata, Raja Naga Api, Arbusta, terbaring di sini. Kemudian, ia memperkenalkan semua orang di sarkofagus di sekitarnya. Di paling kiri adalah Raja Naga Bumi Bretina Reza, dan yang kedua dari kiri adalah Raja Naga Esriede Destim, di paling kanan adalah Raja Naga Cahaya Vincent Darrow, dan yang kedua dari kanan adalah Raja Naga Angin Valmaridio. Kelima Raja Naga ini gugur dalam perang terakhir dan sedang berhibernasi di sini. Setelah memperkenalkan kelima Raja Naga yang sedang hibernasi, Daik menatap Hong Dali dan berkata, ngomong-ngomong, aku seharusnya berterima kasih padamu. Aku tidak menyangka kau bisa membuat anggota ras Naga Api menjadi penerus Raja Naga secepat ini. Itu tidak mudah. Jangan bahas itu. Hong Dali masih merasa sedih. Hanya ada 10 tahun sebelum perang dimensi meletus. Aku hanya berhasil menemukan satu, masih ada 4 lagi. Aku bahkan belum pernah ke planet mereka. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Suster Green Phoenix menghampirinya dan menghiburnya. Tidak ada yang mudah sejak awal. Yang pertama adalah yang paling sulit. Selama Putri Naga Api ini berhasil berevolusi menjadi Raja Naga Api, tidak akan lama lagi untuk menemukan penerus kelima Raja Naga lainnya. Baiklah, ini seharusnya menjadi kabar baik pertama sejauh ini.
Hong Dali mengangguk tak berdaya. Baiklah. Aku percaya kata-katamu. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai evolusinya. 10 tahun. Kalau begitu, aku akan mulai sekarang. Kyutike menatap Hong Dali lagi. Ia selalu merasa Hong Dali bisa memberinya kepercayaan diri tanpa alasan. Setelah melihat Hong Dali mengangguk, Kyutike melangkah maju dan menekan tangannya dengan ringan ke sarkofagus. Seketika, cahaya merah menyala. Itu hanya untuk menguji Kyutike, yang adalah putri naga api Krishnata. Kemudian, cahaya merah itu menyelimuti Kyutike seperti cairan. Bab 1189. Permaisuri 5 warna. Ini. Seluruh tubuh Kyutike diselimuti cahaya merah. Cahaya merah itu bagaikan cairan yang mengalir keluar dari sarkofagus. Tubuh Kyutike berada tepat di tengah cahaya merah. Kakinya perlahan meninggalkan tanah dan ia melayang. Kau memang putri naga api. Sambil menatap Kyutike di udara, Daik mengangguk puas. Atributnya sangat cocok, sepertinya transfer energinya akan segera berhasil. Apakah evolusi sesederhana itu? Mata Hong Dali melebar. Sepertinya mudah. Mudah untuk memiliki atribut yang cocok. Phoenix hijau tersenyum. Orang tersebut harus memiliki darah naga api yang paling murni dan harus membangkitkan kemampuannya sebelum dapat menyerap energi Raja Naga Api. Kalau tidak, menurutmu siapapun dari ras naga api bisa menyerapnya. Saat itu, tubuh Kyutike di langit memancarkan cahaya merah menyala yang ganas. Cahayanya menyatu dengan cahaya merah itu, seolah-olah seorang anak yang sedang bermain di luar sedang menanggapi panggilan ayahnya. Tapi tetap saja agak aneh. Daik mengusap dagunya. Biasanya butuh setidaknya beberapa bulan bagi ritual evolusi ini untuk mencapai tingkat saat ini. Bagaimana dia bisa melakukannya secepat itu? Lagi pula, Daik telah hidup sangat lama. Ketika generasi Raja Naga sebelumnya mewariskan kekuatan kepada keturunan mereka, seringkali butuh waktu setidaknya beberapa bulan. Hari ini, ada yang salah. Bagaimana mungkin putri kecil dari ras naga api ini menyerap energi dengan begitu lancar? Bahkan Arabusta, Raja Naga Api yang sudah berhibernasi, membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyerap kekuatan Raja Naga Api sebelumnya. Benar saja, sinar merah itu memasuki tubuh Kyutike dengan kecepatan yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu 1 jam, tubuh Kyutike tak lagi bersinar. Setelah selesai menyerap kekuatan Raja Naga Api, Kyutike tampak tak berbeda dari sebelumnya, kecuali 2 tanduk merah kecil yang muncul di atas telinganya. Tanduk-tanduk itu sebening kristal dan memiliki pola-pola rumit yang tak terhitung jumlahnya. Keindahannya sungguh menakjubkan. Sudah berakhir begitu saja. Mata Hong Dali melebar dan ia menatap Kyutike lekat-lekat. Lalu, ia bertanya, bagaimana perasaanmu? Ngomong-ngomong, kau memang butuh waktu yang sangat singkat untuk menerima semua kekuatanmu. Baru sekitar 1 jam, kan? Aku tidak tahu. Sepertinya sudah selesai. Kyutike menatap tangannya. Tidak ada yang aneh selain kekuatan luar biasa yang ia rasakan dalam dirinya. Kekuatan di dalam dirinya seperti gunung berapi. Tidak, bukan gunung berapi, itu akan merusaknya. Lebih seperti bintang yang bergejolak di dalam dirinya. Ia bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu begitu ia membiarkannya meletus. Ya, ini aura yang tepat. Saat itu, Raja Iblis di benak Hong Dali diam-diam muncul dan berkata, aura kesimanis persis seperti Raja Naga Api, Arabusta. Aku bertarung dengannya selama lebih dari 3 bulan tanpa ada yang menang. Aku tak akan lupa bahkan jika aku berubah menjadi abu. Aneh sekali. Bagaimana mungkin kekuatan sebesar itu bisa ditransfer secepat itu? Seperti dugaannya, Raja Iblis juga menyadari ada sesuatu yang berbeda. Lagi pula, semakin besar daya yang dibutuhkan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mentransfernya. Mengapa Kyutike membutuhkan waktu yang begitu singkat? Keimut. Hong Dali menjabat tangannya sambil menyeringai. Apa yang kau lakukan selama transfer berlangsung? Ceritakan padaku. Mungkin ada beberapa penemuan baru, hehe. Aku tidak melakukan apa-apa. Yang ada di pikiranku cuma penampakan Lord Arabusta. Si manis berpikir sejenak, tapi tidak terpikir anomali lain. Akhirnya, ia berkata, cukup. Aku mengerti sekarang. Hong Dali tertawa. Sepertinya keberuntunganku sangat bagus, hahaha. Ayo, kita lanjutkan. Sambil berbicara, ia menarik Kyutike dan berhenti di depan sarkofagus Raja Naga Bumi Bretina Reza. Ia tersenyum dan berkata, letakkan tanganmu di atasnya dan bayangkan Raja Naga Bumi dalam pikiranmu, tahu seperti apa rupanya. Aku tahu. Kyutike melakukan persis seperti yang diperintahkan Hong Dali. Sebenarnya, ia selalu berpikir bahwa Hong Dali adalah pria yang cerdas dan juga sangat beruntung. Hong Dali selalu benar dalam segala hal, karena itu, Kyutike hanya melakukan apapun yang diperintahkan dan meletakkan tangannya di atas sarkofagus. Nak, jangan main-main.
Daik akhirnya menyadari bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Gadis kecil ini anggota ras naga api. Kalau kau memintanya menyentuh sarkofagus Raja Naga Bumi, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi kalau atributnya tidak cocok. Sambil berbicara, Daik mengulurkan tangan untuk menarik Kyuti ke kembali. Tanpa diduga, bahkan sebelum ia mencapainya, sarkofagus Raja Naga Bumi pun mulai bersinar, kali ini dengan cahaya kuning tanah. Sial, apa yang terjadi? Bahkan dengan status Daik, ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Bahkan, ia tak pernah membayangkan hal itu mungkin terjadi. Putri dari ras naga api telah dikenali oleh Raja Naga Bumi. Apakah dia bermimpi? Hahaha, seperti dugaanku. Hong Dali tertawa riang. Seperti yang kukatakan, keberuntungan kita cukup bisa diandalkan, hehehehe. Apa-apaan ini? Daik tak berani meremehkan Hong Dali kali ini. Bagaimana kau melakukannya? Phoenix Hijau juga menatap Hong Dali dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, pemuda ajaib ini benar-benar melampaui semua harapannya. Ini efek batu jiwa transformasi, kan? Gu Feifei yang pertama menebak dengan benar. Ngomong-ngomong, keberuntunganmu sangat bagus. Aku tidak menyangka efeknya akan sebesar ini. Benar. Hong Dali menjentikkan jarinya dan menjelaskan kepada Daik dan Phoenix Hijau. Si manis ke kita sebelumnya mendapatkan batu jiwa tingkat tinggi. Itu adalah batu jiwa transformasi. Awalnya, kupikir itu cukup menarik. Dia belum menyatu dengan batu jiwa apapun, jadi aku memintanya untuk menyatu dengannya. Lalu, ekspresi Daik sangat penasaran. Apa yang terjadi selanjutnya? Lalu, dia menggunakan kemampuan batu jiwa transformasi untuk berubah menjadi dirinya sendiri. Hong Dali mengangkat bahu. Sebenarnya aku hanya berpura-pura, tapi begitu saja, dia berubah menjadi putri naga api. Hong Dali menatap Kyutike, yang jelas sudah menyerap banyak energi Raja Naga Bumi, dan berkata, saat dia menyerap energi Raja Naga Api, dia memiliki Raja Naga Api di dalam pikirannya. Sekarang, dia memiliki Raja Naga Bumi di dalam pikirannya. Ngomong-ngomong, batu jiwa transformasi sangat mudah digunakan. Selama dia bisa memproyeksikan citra yang diterima oleh pihak lain, dia akan bisa mewarisi kekuatan pihak lain sepenuhnya. Di masa depan, Kyutike kita akan sangat kuat. Mendengar hal itu, rahang Daik dan Green Phoenix ternganga, begitukah cara kerjanya? Satu putri naga api untuk menyerap energi kelima Raja Naga. Ya Tuhan, kalau begitu dia akan jadi apa? Oke. Bahkan Raja Iblis Polygal pun tak bisa tenang. Aku menyadari bahwa berada di pihakmu memiliki manfaat tak terduga. Seorang gadis kecil dari ras naga api telah menjadi Ratu Naga Api hanya dalam beberapa hari, dan dia bahkan bisa menyerap kekuatan Raja Naga lainnya. Bisakah kau memikirkannya dan melihat apakah kau bisa mengatur sesuatu untukku? Dalam sekejap mata, seorang permaisuri naga api lahir. Dia memperkirakan semua orang harus memanggilnya permaisuri 5 warna di masa depan. Jika dia, Raja Iblis, bisa mendapatkan keuntungan seperti itu juga. Dia merasa bahagia hanya dengan memikirkannya. Mungkinkah dia bisa naik level saat waktunya tiba? Masalahnya, kami tidak bisa menemukan tubuh yang cocok untukmu. Hong Dali cemberut. Lagi pula, kau sekarang terkurung oleh sistemku. Tidak ada cara untuk membebaskanmu. Ngomong-ngomong, semua Raja Naga itu sudah mati dan pergi, kenapa jiwamu masih ada di sini? Ini adalah pertanyaan yang selalu ingin ditanyakan Hong Dali. Raja Naga dan Raja Iblis berimbang, tetapi jiwa Raja Iblis masih ada di sini sementara para Raja Naga sudah mati. Ini jelas tidak adil. Dimensinya berbeda dan karenanya tak tertandingi. Raja Iblis tak bisa berbuat apa-apa. Ketika makhluk-makhluk dari dimensi iblis mencapai tingkat tertentu, mereka dapat menciptakan jiwa iblis mereka sendiri. Kecuali jiwa iblis dihancurkan, kita tidak benar-benar mati. Ini ditentukan oleh hukum bawaan dimensi. Bukannya aku tak ingin mengajarimu. Saudara Dali, pikirkanlah cara untuk membangkitkanku juga, kumohon. Dipanggil, Kakak Dali, oleh Raja Iblis, yang telah hidup setidaknya 10.000 tahun, Hong Dali merasa merinding di sekujur tubuhnya. Ia berkata, bisakah kau menahan diri sedikit? Bagaimanapun juga, kau adalah iblis yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Bisakah kau setidaknya bersikap agung seperti seharusnya seorang master yang sangat terampil? Aku terpenjara olehmu, pantatku yang agung. Raja Iblis tampak sedih. Bagaimana kalau kau tunjukkan padaku bagaimana caranya bersikap agung jika itu kau, dan kau hanya punya sedikit jiwa yang tersisa? Apa yang dia katakan masuk akal. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya jika ada kesempatan. Hong Dali juga merasa sedikit tertekan. Tapi kau harus berjanji tidak akan melawanku setelah kau bangkit. Kalau tidak, aku tidak akan berani melepaskanmu begitu saja. Berbalik melawanmu, kakiku. Raja Iblis menghentakkan kaki dengan marah.
Aku sudah lama bersamamu dan aku sudah lama menyadari banyak manfaatnya tetap bersamamu. Tak akan ada akhir yang baik bagi siapapun yang melawanmu. Lagi pula, Raja Naga Api sebelumnya bisa seri denganku. Bagus sekali. Kau bahkan punya permaisuri 5 warna. Apa kau pikir aku masih punya kesempatan? Apa yang dia katakan memang benar. Sekarang jelas bahwa orang-orang yang tetap di pihak Hong Dali umumnya akan baik-baik saja, sementara mereka yang menentangnya akan celaka. Lagi pula, ras iblis berada di pihak iblis dan Hong Dali adalah orang pilihan iblis. Sebenarnya, mereka berada di kubu yang sama dan hubungan di antara mereka kurang lebih setara dengan hubungan antara seorang pangeran dan menterinya. Jadi, sepertinya bukan ide yang buruk untuk membiarkan Raja Iblis keluar. Baiklah. Jangan khawatir. Aku akan mencarikan tubuh yang cocok untukmu, kata Hong Dali. Lagi pula, tidak banyak yang bisa dilakukan sekarang. Lebih baik mereka melihat-lihat saja. Mungkin, mereka akan menemukan sesuatu yang tak terduga. Bab 1190. Leki nomor 36. Aku akan melihat-lihat, kau bisa bilang di sini dulu. Karena sudah memutuskan, Hong Dali tak bisa tinggal diam. Ia siap untuk melihat-lihat. Bagaimanapun, ini adalah pemakaman para dewa. Tempat ini begitu mewah, megah, dan berkelas. Selain harta karun yang mengesankan, seharusnya ada keuntungan lain, kan? Kalau tidak, apakah perjalanannya akan sia-sia? Baiklah. Senang rasanya bisa jalan-jalan. Daik mengangguk. Dia telah merasakan keajaiban Hong Dali. Anak ini selalu beruntung dan tidak mengikuti logika. Dia mungkin menemukan sesuatu yang luar biasa jika dia berjalan-jalan di sekitar sini. Oleh karena itu, Hong Dali mulai melihat-lihat. Pemakaman para dewa menempati area yang luas. Hal itu terlihat sebagian dari anak tangga raksasa setinggi hampir 5 meter di pintu masuk. Sarkofagus-sarkofagus besar di sekitarnya tertata sangat rapi, hanya saja isinya tidak terlihat. Untuk memenuhi syarat ditempatkan di sini, mereka semua haruslah orang-orang hebat. Senang sekali kalau aku bisa masuk ke dalam sarkofagus untuk melihatnya. Hong Dali menyentuh sudut sarkofagus, kecewa. Ia sedikit putus asa. Sayang sekali sarkofagusnya terlalu besar. Dan aku tidak tahu bahan apa ini. Kemungkinannya kecil untuk bisa masuk. Saat ia berkata begitu, sarkofagus tempat ia meletakkan tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, sebuah pintu gelap muncul di dinding sarkofagus. Pintu itu menyedot Hong Dali dengan suara, swoosh. Ya. Hong Dali berdebu dan kotor karena jatuh. Dibandingkan itu, lingkungan sekitarnya memberinya kejutan yang lebih besar. Di dalam sarkofagus itu ternyata laboratorium yang penuh dengan peralatan ilmiah. Apa-apaan ini? Hong Dali tertegun sejenak. Lalu, ia mulai berjalan perlahan mengelilingi laboratorium. Kapan laboratorium ini ditinggalkan? Kelihatannya seperti reruntuhan peradaban tingkat tinggi, tetapi skalanya tidak terlalu besar. Secara struktural, seharusnya ini sebuah lembaga penelitian. Terdapat berbagai peralatan eksperimen di reruntuhan itu, dan di tengah reruntuhan peradaban super kuno ini terdapat peti mati raksasa yang terbuat dari material yang tidak diketahui. Dari penampilannya, peti mati itu tampak seperti kristal. Tentu saja, hanya mirip. Tempat ini sepertinya aneh. Hong Dali perlahan berjalan ke peti mati kristal, lalu melihat sekeliling. Sepertinya tidak ada apapun di reruntuhan ini selain peti mati kristal ini. Apakah ada mayat di sini juga? Sangat mungkin. Raja Iblis terdengar jelas bersemangat. Coba pikirkan, tempat apa ini? Pemakaman para dewa. Jelas, sisa-sisa dewa kuno ditempatkan di sini, begitu pula sisa-sisa naga raksasa itu. Sederhananya, ini adalah tempat untuk sisa-sisa yang dihormati. Dan sebuah peti mati kristal ditempatkan di sini. Pasti ada tubuh seseorang di dalamnya. Tubuh. Hahaha. Aku hanya khawatir tentang ketiadaan tubuh dan ternyata ada satu di sini. Kakak Dali, kau memang saudara kandungku. Sungguh bermanfaat mengikutimu. Semua keinginanku menjadi kenyataan. Astaga, bisakah kau tidak sememuakkan itu? Orang tua aneh yang telah hidup 10.000 tahun memanggilku kakak. Anggap dirimu beruntung. Hong Dali mengangkat bahu. Bagaimana kalau kita lihat? Tentu saja. Raja Iblis merasa cemas. Pada saat itu, reruntuhan itu menyala disertai percikan listrik yang berderak, sebuah laboratorium kelas atas, tentu saja tidak ada masalah dengan pasokan energi. Tak lama kemudian, kendali utama reruntuhan peradaban ultra kuno itu memulihkan kondisi awalnya dan seluruh area menjadi terang. Setidaknya tidak segelap sebelumnya. Sisa-sisa yang terbaring di dalam peti mati kristal besar itu dapat terlihat, itu adalah organisme yang tampak seperti manusia dan tampaknya sedang tidur nyenyak. Ini adalah tubuh telanjang seorang pria muda dengan tinggi badan sempurna sekitar 1,85 meter, rasio tubuh yang sempurna. Kulitnya berwarna coklat muda yang tampak sehat,
rambut panjang lembut seputih platinum, alis berwarna perak, batang hidung tinggi, dan kontur wajah bersudut. Sudut mulutnya sedikit terangkat seolah-olah ia selalu tersenyum. Lengan pria itu ramping dan panjang, terletak alami di kedua sisi tubuhnya. Dilihat dari tubuhnya saja, ia hampir merupakan manusia sempurna. Namun, sisi peti mati besar tempat ia terbaring memiliki beberapa simbol teks seukuran kepalan tangan yang disusun menggunakan logam yang tidak diketahui. Cyborg 01, pria. Ini sebenarnya adalah cyborg yang tertinggal dari peradaban ultra kuno. Wah, tubuh ini bagus sekali. Raja Iblis memandangi tubuh cyborg di dalam peti mati. Saking gembiranya, suaranya bergetar. Lumayan, lumayan. Tubuh ini memang dibuat khusus untukku. Hahaha. Kakak Dali, aku mencintaimu. Brengsek. Pada saat ini, kecerdasan buatan di dalam reruntuhan telah sepenuhnya aktif. Suara dingin tanpa emosi terdengar dari Ai di aula kosong. Volgard Institute telah dimulai. Kondisi institut sedang dianalisis. Setelah sekitar 5 detik, Ai mulai melaporkan status terkini, status Volgard Institute saat ini. Cadangan energi. C. Jumlah anggota, 1. Tingkat kehancuran. F. Tingkat pemulihan fungsional. B. Instruksi kendali keseluruhan utuh. Menjalankan perintah khusus level A, input perintah kebangkitan Cyborg 01 telah selesai. Proses kebangkitan akan dijalankan dalam 1 menit. Silakan akses program jiwa. Sial, Cyborg 01 ini mulai menyala. Hong Dali sangat marah. Ini di luar dugaannya. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah Cyborg ini akan menjadi musuh atau teman. Ia segera bertanya, Raja Iblis, benda ini mulai aktif. Cepat, pikirkan sesuatu. Bagaimana kita bisa mengakses program jiwanya? Akan merepotkan kalau dia bangun dan memperlakukan kita sebagai musuhnya. Bagaimana aku tahu cara kerja benda ini? Melihat burung itu hendak terbang, Raja Iblis menjadi cemas. Cepat, cari antarmukanya. Aku akan coba cari tahu cara keluar dengan sistemmu. Cepat. Oke. Hong Dali buru-buru mencari perangkat semacam antarmuka di sekitar laboratorium. Untungnya, peralatan di dalam laboratorium cukup canggih. Ada banyak peralatan dasar yang tidak terlalu rumit. Tak lama kemudian, Hong Dali menemukan sebuah antarmuka dan berkata, seharusnya ini saja. Bagaimana di pihakmu? Sistem tidak akan membiarkanku pergi. Raja Iblis mengamuk. Kakak Dali, aku mengandalkanmu. Sistem, seru Hong Dali cepat, lepaskan Raja Iblis. Dia bilang dia akan jadi antekku. Ya. Aku bersedia menjadi antek Hong Dali, teriak Raja Iblis putus asa. Antek baru tuan rumah telah terdeteksi. Mohon tunggu sebentar. Tak lama kemudian, suara sistem terdengar. Analisis status dimulai dan tak lama kemudian, suara sistem terdengar lagi. Target. Raja Iblis Poligal, sang terpilih surga dimensi iblis, menanamkan konsep antek penanaman selesai. Raja Iblis Poligal adalah antek tuan rumah nomor 36. Ia harus selalu tunduk kepada tuan rumah. Jika tidak, ia akan musnah. Wahahaha. Akhirnya aku bisa tenang. Antek kuat lainnya. Hebat. Hong Dali merasa senang. Ia melihat aura hitam melesat keluar dari tangannya dan langsung memasuki antarmuka. Bersamaan dengan itu, suara mesin berdengung terdengar di Institut Volgard. Arus tak berujung mulai mengalir ke dalam peti mati besar itu, dan suara Ai yang tanpa emosi pun terdengar. Proses kebangkitan Cyborg 01 dimulai. Input energi dimulai. Input energi akan selesai dalam 20 detik. Input program pengetahuan tempur akan selesai dalam 15 detik. Input program kendali tubuh akan selesai dalam 15 detik. Input program kemampuan bertahan hidup akan selesai dalam 10 detik. Input program kerja fungsi organisasi internal akan selesai dalam 10 detik. Input program jiwa cyborg akan selesai dalam 30 detik. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah program selesai dimasukkan, Cyborg 01 perlahan membuka matanya. Sepasang mata yang sangat lembut. Bola mata hitam itu bagaikan kaca terindah di dunia. Lembut dan tenang. Ditambah dengan senyumnya yang tipis, tak diragukan lagi ini adalah cyborg yang luar biasa. Penutup peti mati didorong terbuka dan ia berdiri perlahan, melihat sekeliling. Kemudian, ia meregangkan tubuh dengan malas dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, akhirnya aku hidup kembali. 10.000 tahun. Sudah 10.000 tahun. Akhirnya aku bisa bergerak lagi. Hahaha. Tepat setelah ia selesai berbicara, suara Ai tanpa emosi itu terdengar lagi. Cyborg 01 telah dibangkitkan. Rangkaian instruksi berikutnya dimulai. Program chip cyborg yang ditingkatkan dimulai. Konten chip ditingkatkan, status tempur ditingkatkan, kemampuan bertahan fisik diperkuat. Setelah terdengar suara dengungan pelan, kedua lengan mekanik itu terangkat dan dua chip dimasukkan ke dalam lengan Cyborg 01, yang kini menjadi lengan Raja Iblis Poligal.
Kedua chip itu tampak meleleh di lengannya. Rasanya enak. Raja Iblis menarik napas dalam-dalam, puas. Kemudian, aura hitam menyelimuti tubuhnya. Ketika aura itu menghilang, Raja Iblis Polygal telah mengenakan pakaian modern. Telinganya hampir tertutup kerah tinggi dan panjang kemejanya mencapai kaki. Atasannya pas dan bawahnya lebar. Lengan bajunya yang agak panjang menutupi separuh tangannya, memperlihatkan jari-jarinya yang ramping. Mantel panjang super panjang dengan celana hitam pas, sepasang sepatu hitam mengilap, dengan rambut panjangnya yang seputih platinum, mata yang lembut, dan ujung bibirnya yang sedikit melengkung ke atas. Raja Iblis sangat senang dengan penampilannya. Tampan. Hong Dali tercengang. Wah, antek yang tampan sekali. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.